Kastil Besi Hitam bab 921, menjadi makhluk surgawi. Karena para ksatria sangat menghargai waktu, mereka melakukan segalanya dengan efisiensi tinggi. Keseluruhan proses pertapa pengangkat gunung memasuki ruangan hingga keluar berlangsung kurang dari 5 menit. Setelah pertemuan singkat satu sama lain, 12 ksatria masing-masing meninggalkan Menara Darah Besi. Karena mereka akan berangkat pukul 9 malam besok, mereka hanya punya waktu 24 jam tersisa untuk melakukan persiapan di Benteng Singa. Ketika Zhang Tai, Gong Xiao dan Zhou Sufan meninggalkan Menara Darah Besi, hujan lebat belum juga berhenti. Di luar benteng masih gelap gulita. Saudara Cui, kita mungkin akan menemui banyak kecelakaan dalam tindakan ini, sebaiknya Anda menyiapkan beberapa peralatan jika ada kemungkinan bahaya. Terima kasih, Saudara Zhou. Aku sedang berpikir untuk menyiapkan sesuatu. Jika kamu tidak punya cukup poin konsumsi dan kristal elemen tanah, katakan saja pada kami punya 10 kristal elemen tanah lagi. Kamu bisa menukarkannya dengan banyak item. Aku belum menghabiskan kristal elemen tanah yang kutukarkan dengan tanduk iblis kepala sapi itu. Selain itu, aku punya 1000 poin konsumsi tersisa. Sudah cukup. Senjata apa yang kamu kuasai? Saudara Cui, tombak. Zhou Sufan memandangi sosok Zhang Tai yang seperti menara dengan serius seolah-olah dia sedang membayangkan bagaimana penampilan Zhang Tai ketika dia menggunakan tombak. Itu adalah senjata yang populer. Kamu bisa membelinya di toko peralatan di dalam benteng. Tombak berkualitas tinggi memerlukannya disesuaikan yang membutuhkan waktu lebih lama. Saya khawatir Anda mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan tombak. Tidak masalah, aku akan melihat-lihat di toko peralatan. Ngomong-ngomong, aku akan membeli beberapa item lainnya. Sampai jumpa besok, ya? Sampai jumpa besok. Gong Xiao, Zhou Sufan, dan Zhang Tai kemudian menangkupkan tangan mereka satu sama lain sebelum berpisah satu sama lain. Melihat Gong Xiao dan Zhou Sufan pergi, Zhang Tai mengingat kembali tatapan Pandora sekali lagi. Berdiri di luar Menara Darah Besi selama beberapa detik tanpa sadar, Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Setelah mengingat lokasi toko peralatan di peta Benteng Singa, Zhang Tai melangkah pergi. 3 jam kemudian, Zhang Tai kembali ke menara ksatria pribadinya dengan tas operasi lapangan logam senior yang panjangnya lebih dari 70 cm. Tombak tempur seorang ksatria yang telah dilipat menjadi 3 bagian dimasukkan ke salah satu sisi tas. Itu adalah sebuah kejadian yang mengejutkan, di mana Zhang Tai menghabiskan 80% kristal elemen tanah dan poin konsumsinya. Komoditas termahal yang dia beli adalah tombak pertempuran lipat tingkat ksatria, yang disebut tombak pertempuran jurang maut. Beratnya 178 kg dan panjang 3,8 meter. Seluruh tombak pertempuran terbuat dari besi jurang. Selain itu, badan tombak dipasang dengan efek konsolidasi kelas 3, kepala tombak juga diberikan efek rune yang mempercepat pendarahan. Tombak pertempuran ini dibuat oleh seorang ahli pengrajin di Benteng Singa. Zhang Tai membutuhkan 11 kristal elemen tanah. Karena Zhang Tai juga seorang ahli perajin, saat melihat tombak itu, dia telah mengetahui keahlian luar biasa dari ahli perajin yang membuat tombak pertempuran jurang ini. Pembuatnya bahkan lebih baik daripada Tuan Jiang dan Zhang Tai sendiri. Zhang Tai membutuhkan setidaknya 1,5 bulan untuk membuat tombak perang yang sedikit lebih kecil dari tombak ini. Di masa damai, tombak pertempuran jurang bersifat portabel karena dapat dilipat menjadi 3 bagian. Saat dibutuhkan, pemiliknya hanya perlu beberapa detik untuk merakit ketiga bagian tersebut dan memainkan perannya sebagai tombak pertempuran seorang ksatria. Selain tombak pertarungan jurang maut, Zhang Tai juga membeli sepasang sepatu bot tempur berbentuk cakar harimau dari logam, yang tahan air, tahan api, dan tahan tusuk serta membawa efek keterampilan konsolidasi kelas 2 dan efek pembersihan kelas I. Keterampilan konsolidasi kelas 2 adalah hal biasa, namun, efek pembersihan kelas 1 sangat diperhatikan oleh para ksatria. Dengan efek rune ini, bahkan jika Zhang Tai terus-menerus bertarung selama berbulan-bulan di alam liar, dia tidak akan pernah menakut-nakuti orang lain saat dia melepas sepatu tempurnya. Sepasang sepatu tempur ini berharga 6 kristal elemen tanah bagi Zhang Tai. Hasilnya, Zhang Tai hanya memiliki 1 kristal elemen tanah yang tersisa. Sebenarnya, ada sepatu tempur dan tombak perang yang lebih baik. Namun, mengingat kemampuannya, Zhang Tai hanya bisa membeli 2 item tersebut. Adapun yang lainnya, tas operasi lapangan logam senior dan set seragam tempur di dalam tas membuat Zhang Tai menghabiskan lebih dari 700 poin konsumsi. Setelah kembali ke menara kesatrianya, Zhang Tai meletakkan barang-barangnya di kamar tidur sebelum memasuki Kastil Besi Hitam. Sejak dicari, Zhang Tai belum memasuki Kastil Besi Hitam. Saat Zhang Tai memasuki Kastil Besi Hitam, dia mendengar seruan yang menggelegar, bukannya sapaan Heller. Tepat di lobi pohon istana, 2 gadis berusia sekitar 15 tahun dikejutkan oleh kemunculan Zhang Tai yang tiba-tiba saat mereka berseru sekaligus. Zhang Tai juga tercengang karena dia tidak membayangkan ada orang lain di sini.
Namun, dia langsung teringat bahwa dia telah berjanji pada Heller untuk mengajak beberapa anak muda naik gunung terakhir kali. Ketika dia membawa orang tuanya masuk, dia tidak melihat kedua gadis itu. Sungguh di luar imajinasinya dia bisa melihat mereka kali ini. Ini adalah dewa karma yang kamu sembah. Dewa dapat dengan bebas mengakses dunia sekuler dan negara abadinya dalam inkarnasinya. Jangan panik, Heller selalu muncul tepat waktu. Setelah mendengar bahwa yang satu ini adalah makhluk surgawi yang selama ini mereka sembah, kedua gadis cantik itu buru-buru berlutut. Heller mengedipkan matanya ke arah Zhang Tai. Setelah memahami maksud Heller, Zhang Tai langsung memicu garis keturunan abadi yang mengubah tubuhnya dan memulihkan penampilan aslinya. Saat melihat penampilan asli Zhang Tai, kedua gadis itu langsung menundukkan kepala dan hampir menyentuh tanah. Mereka tidak berani melirik Zhang Tai lagi seolah-olah mereka sangat bersalah. Zhang Tai baru saja memulihkan wajah aslinya, namun, sosoknya tetap tidak berubah. Karena sosok Cui Li jauh lebih besar daripada Zhang Tai, jika dia mendapatkan kembali sosok aslinya, celananya akan langsung robek. Dia tidak bisa terus menyamar sebagai makhluk surgawi dengan menarik celananya. Namun, cukup baginya untuk mengubah wajahnya saja. Melihat kedua gadis itu begitu ketakutan dan gembira, Heller menyuruh mereka pergi. Dewa Karma, Zhang Tai mengedipkan matanya ke arah Heller ketika dia bertanya-tanya kapan dia menjadi Dewa Karma bagi para penghuni Kastil Besi Hitam. Kastil Besi Hitam bab 922, bunga teratai emas di atas danau magma. Tuan Kastil, Heller membungkuk ke arah Zhang Tai setelah kedua gadis yang terpesona dan bersemangat itu pergi. Zhang Tai bertanya kepada Heller, apa itu Dewa Karma? Itu adalah sebutan resmi dari penguasa kastil yang diberikan oleh penduduk di Kastil Besi Hitam. Karma mewakili teguran dan penebusan. Ini adalah awal dan akhir. Karma adalah aturan tertinggi, sumber dari semua kekuatan, sifat dan semua aturan. Semua aturan adalah perwujudan nyata karma. Dewa Karma adalah makhluk surgawi tertinggi dan pencipta. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa penghuni Kastil Besi Hitam memuja dan menghormati Anda. Kata Heller dengan tatapan serius. Apakah itu nyata? Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak dengan malu-malu karena dia merasa sebutan itu adalah sesuatu yang hebat. Tidak apa-apa, Zhang Tai bertanya pada Heller dengan cara yang agak memalukan. Mungkin agak berlebihan jika manusia dipuja sebagai makhluk surgawi. Apa yang kamu khawatirkan, Tuan Kastil? Tanya Heller. Terserahlah, itu hanya sebutan saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bisakah buronan juga disembah seperti makhluk surgawi? Zhang Tai tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri. Setelah itu, dia berjalan menuju pohon kecil yang dipenuhi buah-buahan. Setelah berhari-hari, pohon kecil itu dipenuhi buah-buahan yang tidak bocor. Selain itu, dua buah penebusan rasa syukur berupa udang teluk dan kerang berbulu juga tergantung di atas pohon kecil yang terlihat cukup cemerlang. Buah penebusan dari rasa syukur udang teluk. Ini sudah matang. Pemakaian, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Dengan buah ini, Castle Lord dapat mempercepat kemampuan penyembuhan dan pemulihan sebesar 18,7% dan meningkatkan batas atas kapasitas daya tahan di lingkungan hipoksia sebesar 9,3%. Buah penebusan dari rasa syukur kerang berbulu. Ini sudah matang. Pemakaian, petik dan langsung dimakan. Perhatian, buah tidak bisa dikeluarkan dari Castle of Black Iron. Setelah 12 jam dipetik dari pohonnya, energi dan vitalitasnya akan berangsur-angsur menurun. Dengan buah ini, Castle Lord dapat meningkatkan kemampuan bertahan dan kemampuan anti serangan sebesar 4,3%. Dua buah penebusan yang matang menunjukkan bahwa Paul telah menjalankan tugasnya dengan membebaskan udang teluk dan kerang berbulu setelah Zhang Tai meninggalkan prefektur Yanghe. Zhang Tai tersenyum lebar sebelum mulai menikmati buahnya. Roma tidak dibangun dalam satu hari. Sebuah perjalanan panjang dimulai dengan langkah pertama. Setelah mengambil begitu banyak buah satu demi satu, Zhang Tai secara bertahap naik ke puncak yang lebih tinggi. Buah-buahan yang tidak bocor ini menjadi tonik ki pertempuran Zhang Tai. Zhang Tai memakannya satu demi satu seperti memakan buah-buahan biasa. Zhang Tai segera memakan semua buah-buahan yang tidak bocor yang telah dikumpulkan selama beberapa bulan terakhir. Setelah itu, Zhang Tai mulai mengambil buah penebusan. Dibandingkan dengan buah-buahan yang tidak bocor tersebut, Zhang Tai membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sepenuhnya mencerna kedua buah penebusan tersebut, yang mana sedikit lebih lama dari yang dibutuhkan oleh buah-buahan yang tidak bocor tersebut. Setelah kembali ke Benteng Singa hanya selama 2 hari, Zhang Tai telah dipromosikan menjadi satu ksatria besi hitam pengganti dan memperoleh peningkatan kekuatan secara keseluruhan dari Raja Rock Sutra. Setelah mengambil begitu banyak buah, potensi kekuatan Zhang Tai secara keseluruhan meningkat sekali lagi. Setelah mencerna buah-buahan ini, Zhang Tai turun dari altar pengorbanan. Ketika dia kembali ke menara ksatria pribadinya, dia dihentikan oleh Heller.
Tuan Kastil, kamu mungkin sudah melupakan sesuatu. Apa, Castle Lord? Bagaimana perasaanmu di jurang pertama? Bagus, tapi di sana terlalu berkabut. Penglihatanku buruk di dalamnya. Zhang Tai menjawab dengan tatapan bingung. Para ksatria garnisun di Benteng Singa harus meminum 1 botol obat penglihatan malam senior setiap tahunnya agar bisa tetap berada di alam elemen tanah. Aku khawatir penguasa kastil lupa bahwa kau bisa memiliki kemampuan penglihatan gelap tanpa meminum obat penglihatan malam. Setelah mendengar kata-kata Heller, Zhang Tai menjadi bingung pada awalnya. Setelah itu, dia mengedipkan matanya seolah dia mengingat sesuatu. Setelah itu, dia berada dalam ekstasi. Banyak orang memiliki pengalaman serupa. Saat bergerak, tiba-tiba mereka menemukan buku tabungan di pojok atau sejumlah koin emas yang pernah mereka sembunyikan. Mereka kemudian merasakan mendapat rejeki nomplok. Itulah yang dirasakan Zhang Tai saat ini. Setelah sibuk melawan iblis selama ini, dia mungkin akan melupakan hal ini jika tidak diingatkan oleh Heller. Dia ingat bahwa dia memiliki 1 harta lagi di Castle of Black Iron Fury Flamelotus. Setelah mengambil benih dari Fury Flamelotus, dia bisa memiliki kemampuan penglihatan gelap yang lebih efektif daripada obat penglihatan malam. Oh, bagaimana dengan teratai api berapi di kastil besi hitam sekarang? Kenapa tidak melihatnya bersamaku, Castle Lord? Heller menyarankan sambil mengulurkan tangannya untuk mengundang Zhang Tai. Zhang Tai segera bergegas ke terowongan bawah tanah pohon istana. Terowongan bawah tanah pohon istana dihubungkan dengan Gunung Abadi. Bagian dalam Gunung Abadi memiliki pemandangan yang indah. Daerah pedalaman Gunung Abadi mencakup gudang terbesar kastil besi hitam, gudang bawah tanah Aziz, dan pabrik pengecoran Edward. Sedangkan untuk ahli peralatan rune, pengecoran Edward sangat menarik di mana Edward menggunakan lusinan api bawah tanah yang sangat murni pada suhu berbeda untuk mengekstraksi item. Setiap master peralatan rune ingin memiliki bengkel seperti itu. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan adanya lusinan api bawah tanah dengan suhu berbeda di bengkel yang sama. Di masa lalu, Zhang Tai tidak mengerti mengapa Edward memilih membangunnya di pedalaman Gunung Abadi. Kini, di mata seorang ahli seni, Zhang Tai mendapati bahwa pabrik pengecoran milik Edward di Gunung Abadi benar-benar merupakan sebuah karya impian bagi para ahli peralatan rune. Dia menyadari bahwa dia tidak akan menemukan pabrik pengecoran kedua seperti ini di dunia di luar Castle of Black Iron. Tepat di dasar Gunung Abadi, Zhang Tai melihat banyak teratai api berkilauan di danau magma yang luasnya puluhan ribu meter persegi. Di antara daun teratai yang berkilauan terdapat bunga teratai emas. Beberapa kuncup teratai emas bersiap-siap untuk pecah, beberapa telah mekar sempurna, beberapa bunga teratai emas telah menghasilkan biji. Seluruh ruang di atas danau magma dipenuhi dengan aroma eksotis. Sisa biji teratai yang dia tinggalkan di sini telah menjadi hamparan luas daun, bunga, dan biji teratai api yang menyala-nyala. Saat melihat pemandangan indah di danau magma, Zhang Tai merasakan deja vu yang kontradiktif. Banyak orang mungkin pernah melihat bunga teratai menutupi danau, namun Zhang Tai bertaruh bahwa mereka belum pernah melihat begitu banyak daun, bunga, dan biji teratai api yang menyala-nyala di atas danau magma. Bahkan tuannya Zhao Yuan mungkin belum pernah melihat itu sebelumnya. Ini adalah pemandangan yang sangat mewah dan merupakan perwujudan dari keberuntungan di kastil besi hitam. Itu adalah Castle of Black Iron yang merupakan makhluk surgawi, bukan dia. Setelah kumpulan pertama dari teratai api yang menyala-nyala itu matang, penguasa kastil tidak mempedulikannya seolah-olah kamu tidak membutuhkan benih teratai emas yang menyala-nyala untuk saat ini, oleh karena itu, aku memutuskan sendiri untuk menabur benih itu. Setelah itu, aku memutuskan untuk menabur benih itu sendiri. Bertahun-tahun, karena nutrisi aura di kastil besi hitam, mereka akhirnya mencapai skala seperti itu. Ada 1149 biji teratai emas api menyala di danau magma ini. Zhang Tai berjongkok di samping danau magma sambil menyentuh salah satu daun teratai emas yang menyala-nyala karena penasaran. Sebesar daun teratai pada umumnya, tidak panas tetapi teksturnya seperti logam. Itu seperti daun paduan super. Meskipun Zhang Tai memiliki kekuatan yang menakutkan, dia masih tidak bisa menghancurkan daun teratai emas yang menyala-nyala, sebaliknya, dia hanya bisa meninggalkan sidik jarinya di sana. Zhang Tai menjentikannya, menyebabkan dua suara metalik yang merdu dan berwarna keperakan. Kehalusan kehidupan berbasis silikon benar-benar di luar imajinasi Zhang Tai. Sebagai seorang ahli perajin, Zhang Tai secara naluriah tahu bahwa daun teratai api yang menyala-nyala ini adalah bahan yang sangat langka. Selain ringan dan kokoh, daun juga mempunyai beberapa fungsi khusus. Armor perang yang terbuat dari daun teratai api yang menyala-nyala pastinya langka. Zhang Tai menyentuh batangnya dan merasakan bulu sekeras logam di atasnya. Seperti halnya daun teratai, batang teratai juga merupakan bahan baku peralatan yang langka. Zhang Tai bangkit dari tanah dan bertanya kepada Heller, apa kegunaan akar teratai dari teratai api yang menyala-nyala ini? Akar dari teratai api yang menyala-nyala tidak tersedia untukmu.
Tuan Kastil, mengapa? Bahkan setelah diproses, efek dari akar teratai emas api yang menyala-nyala hanya dapat dicerna oleh para ksatria bumi. Setelah mengambil akarnya, para ksatria bumi dapat meningkatkan kemampuan tahan suhu tinggi mereka ke tingkat yang tidak terbayangkan dan dapat lebih meningkatkan pertempuran perlindungan mereka. Akibatnya, saat dalam keadaan bertahan, para ksatria bumi juga bisa melukai musuhnya. Pertempuran pelindung Qi bisa menjadi agresif? Tuan Kastil, kamu telah melihat Tuanmu Zhao Yuan melakukannya? Zhang Tai ingat bahwa saat petarung LV-10 dari klan Zen di kota dingin surga menyentuh pakaian Zhao Yuan, lengannya terbakar menjadi abu. Saat menyaksikan bunga teratai ini, Zhang Tai bertanya-tanya apa efek yang akan ia peroleh setelah meminum semua biji teratai api yang menyala-nyala ini. Setelah 3 hari, penguasa kastil dapat mencoba rasa dari biji teratai emas yang menyala-nyala ini. Penguasa kastil akan mendapat kejutan besar saat itu. Heller berkata dengan santai. Ketika Zhang Tai keluar dari kastil besi hitam, dia sangat yakin dengan tindakan yang akan dilakukannya. Suatu hari berlalu, pada pukul 20.50, tanggal 3 November. Setelah menyimpan barang-barangnya, Zhang Tai membawa tas operasi lapangan logamnya dengan tombak jurang di sisinya dan belati bermata 3 yang dimakan emas dalam sarung logam di samping pinggangnya dengan baju besi lembut. Dan sepasang sepatu bot perang berbentuk cakar harimau dari logam dan sampai di luar gerbang benteng singa. Seperti kata pepatah lama, burung yang cantik memiliki bulu yang indah. Dengan seperangkat peralatan yang benar-benar baru, Zhang Tai tampak jauh lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Dia dipenuhi dengan membunuh Qi saat ini. Gong Xiao dan Zhou Sufan tiba di sini beberapa menit lebih awal dari Zhang Tai. Selain membawa tas operasi lapangan setingkat ksatria, Gong Xiao mengenakan satu set baju besi logam setengah tubuh. Zhou Sufan mengenakan satu set baju besi lembut tingkat ksatria abu-abu senior dengan pedang pendek di salah satu sisi pinggangnya. Melihat Zhang Tai meninju kartunya dan melangkah keluar dari gerbang, mata Gong Xiao dan Zhou Sufan berbinar pada saat yang bersamaan. Saudara Cui, kamu terlihat sangat berani. Jika kamu mengenakan baju besi senior, kamu akan terlihat lebih bermartabat. Saudara-saudara kamu juga tidak terlihat buruk. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak. Hanya dalam beberapa menit, orang-orang yang ditemui Zhang Tai di Menara Darah Besi telah tiba satu demi satu. Hampir masing-masing dari mereka membawa tas operasi lapangan setingkat ksatria. Tanpa peralatan teleportasi luar angkasa, bahkan sebagai ksatria, mereka harus membawa cukup makanan dan air. Dengan satu teko air, sang ksatria mungkin bisa selamat dari dilema tersebut. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang berani ceroboh pada saat kritis ini. Para ksatria garnisun di gerbang benteng singa tidak terkejut dengan tim ksatria seperti itu karena mereka dapat melihat banyak tim ksatria yang melakukan ekspedisi setiap hari. Tidak peduli untuk apa para ksatria ini pergi ke sana, selama mereka meninggalkan benteng singa, mereka mungkin akan bertemu dengan setan. Dalam hal ini, mereka harus mengakhiri pertempuran dengan kekuatan. Secara objektif, tim ksatria yang melakukan ekspedisi menjaga benteng singa. Pertapa pengangkat gunung juga tiba di sini tepat waktu dengan tas logam di punggungnya. Setelah memastikan bahwa semua orang sudah tiba, pertapa pengangkat gunung mengangguk dan mengeluarkan perintah, ayo pergi. Tak lama setelah itu, dia terangkat ke udara, diikuti oleh yang lainnya. Sebagai seorang ksatria bumi, pertapa pengangkat gunung bergerak sangat cepat di udara. Hanya beberapa saat kemudian, Zhang Tai merasa bahwa ia telah mencapai hampir 800 km per jam. Yang lain buru-buru mengikutinya. Sedangkan untuk ksatria besi hitam pada umumnya, agak sulit bagi mereka untuk terus terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa jam. Saat pertapa pengangkat gunung terbang, dia terus mengamati penampilan rekan-rekannya. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika seorang ksatria besi hitam bisa memiliki performa luar biasa di udara, kekuatan bertarungnya tidak akan terlalu buruk. Meskipun semua ksatria di tim ini telah membunuh ksatria iblis dan merupakan elit di benteng singa, mereka juga berbeda satu sama lain dalam kekuatan pertempuran. Hanya terbang 1 jam dengan kecepatan tinggi, perbedaan antara para ksatria dalam kekuatan pertempuran telah terungkap. Pasangan itu masih terus mengikuti pertapa pengangkat gunung sementara ketiga ksatria asing perlahan-lahan tertinggal di belakang. Zhang Tai, Gong Xiao, dan Zhou Sufan saling berdekatan. Meski berada di tengah-tengah tim, penampilan Zhang Tai yang santai mendapat lebih banyak perhatian dari Mountain Lifting Hermit. Hasilnya, pertapa pengangkat gunung mengangguk ke dalam. Adapun Zhang Tai, melalui tindakan ini, dia mungkin mendapatkan item rahasia perak atau membunuh ksatria iblis. Bahkan jika mereka tidak bertemu dengan seorang ksatria iblis, itu juga akan menjadi pencapaian besar bagi seorang pemula untuk menjelajahi wilayah misterius di jurang pertama di bawah kepemimpinan begitu banyak veteran. Dia hanya mengambil tindakan ini sebagai perjalanan seorang ksatria di jurang pertama. Oleh karena itu, Zhang Tai adalah orang yang paling santai di antara mereka. Pertapa pengangkat gunung menikmati martabat yang tinggi di antara tim ksatria ini, yang tidak terbentuk dalam waktu singkat.
Sebaliknya, hal itu secara bertahap terbentuk melalui kontak jangka panjang dengannya. Misalnya, Gong Xiao dan Zhou Sufan pernah bertarung bersama dengan pertapa pengangkat gunung di jurang pertama beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, mereka sangat percaya padanya. Berdasarkan pengamatan Zhang Tai, meskipun pertapa pengangkat gunung agak serius, namun moralitasnya dapat diandalkan. Tanpa karisma pribadi, dia tidak akan dengan mudah mengorganisir tim seperti itu. Di Benteng Singa, kedudukan moral seorang ksatria bumi bisa dengan mudah menjadi rahasia yang diterima secara luas di kalangan ksatria besi hitam dalam waktu yang sangat singkat. Setelah meninggalkan Benteng Singa kurang dari 1,5 jam, seseorang di tim sudah kelelahan. Pertapa pengangkat gunung memperhatikan hal itu, oleh karena itu, dia mendarat, diikuti oleh yang lainnya. Mereka mulai berlari di tanah. Sedangkan bagi para ksatria, selama mereka tidak terbang tetapi berlari cepat di tanah, itu hampir seperti beristirahat. Setelah mendarat, kecepatan lari mereka sekitar 200 km per jam. Saat berlari, mereka bisa mengatur nafasnya. Sedangkan bagi Zhang Tai, berlari adalah hal yang mudah. Setelah 4 jam, pertapa pengangkat gunung kembali melayang di udara, diikuti oleh yang lainnya. Setelah perjalanan 1 malam, mereka akhirnya muncul di depan jurang pertama keesokan paginya ketika jurang tersebut mulai pecah di alam elemen tanah. Pertapa pengangkat gunung mendarat di sebuah lembah yang berjarak kurang dari 10 km dari jurang pertama. Ada beberapa tanaman dan sungai di lembah ini. Itu adalah tempat ideal untuk perbekalan dan istirahat sebelum memasuki jurang pertama. Tampaknya pertapa pengangkat gunung sangat familiar dengan rute ini. Setelah istirahat 3 jam di sini, kita akan memasuki jurang pertama. Saat mereka mendarat di sini, pertapa pengangkat gunung telah mengeluarkan perintah. Setelah itu, pertapa pengangkat gunung menemukan tempat dan mulai berkultivasi dengan tenang dengan mata tertutup. Zhang Tai datang ke hilir sungai dan mencuci wajahnya. Halo, saya Filton, seorang ksatria dari Republik Grims di benua barat. Siapa namamu? Ksatria hitam itu berjalan ke arah Zhang Tai dan menyapanya. Filton berbicara bahasa Hua dengan lancar. Republik Grims. Zhang Tai tertegun sejenak. Dia ingat bahwa dia pernah mendengar tentang negara ini sebelumnya. Oh, ya. Itu adalah mitra dagang kastil biru laut Nona Olina di benua barat. Zhang Tai bangkit dari tanah sambil dengan santai membersihkan pakaiannya sebelum berkata dengan lugas, saya Cui Li. Dari Provinsi Yongzhou, Zhang Tai mengulurkan tangannya ke arah Filton, namun, Filton menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai. Setelah tertegun sejenak, mereka mengubah gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Kali ini, Zhang Tai menangkupkan tangannya, namun, Filton mengulurkan tangannya. Setelah saling bertukar pandang, mereka tertawa bersamaan. Cecilia baru saja bertaruh denganku. Dia bilang aku ditakdirkan untuk dihina. Filton tersenyum. Ah, kenapa? Karena semua ksatria Hua yang kita kenal di Benteng Singa sebelumnya terlalu sombong atau terlalu pendiam. Selain itu, kamu tidak terlihat seperti pria yang baik hati. Filton melirik ke arah ksatria wanita pirang yang sedang melihat mereka dari jarak ratusan meter. Ksatria wanita bernama Cecilia itu seksi baik dari segi sosok maupun penampilannya. Meski wajah ovalnya tidak terlalu cantik, dia tampak gagah, heroik, dan anggun. Ditambah rambut pirang panjangnya, dia terlihat cukup menawan. Hahaha, bisa dibilang tomat itu, selain sombong dan pendiam. Ada juga orang tulus sepertiku yang ingin berteman dengan orang Hua lainnya. Setelah mendengar kata tomat, ksatria wanita itu menjawab dengan haram dingin. Apakah menurutmu aku tulus? Filton menunjuk hidungnya sendiri. Aku punya saudara laki-laki yang mirip denganmu. Kamu mengingatkanku padanya. Dalam pepatah orang kulit hitammu, jika seseorang suka berteman denganmu meskipun kamu tidak memiliki adik perempuan yang cantik, dia tidak akan menyukainya. Sayang sekali, aku tidak punya adik perempuan yang cantik. Filton tertawa terbahak-bahak. Saat kedua orang itu mengolok-olok satu sama lain, para ksatria lainnya mengingat hal itu. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Zhang Tai akan bersenang-senang dengan ksatria asing itu. Bahkan pertapa pengangkat gunung telah membuka matanya dan melirik Zhang Tai sekali lagi. Kastil Besi Hitam Bab 923, Sekte dan Anggota Tim. Meskipun mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, setelah tinggal bersama selama 3 hari, mereka menjadi akrab satu sama lain. Setidaknya, Zhang Tai sudah mengetahui semuanya setelah 3 hari. Tentu saja, ketua tim ini tetaplah pertapa pengangkat gunung yang selalu terlihat serius. Adapun pasangan abadi, laki-laki adalah Lu Zongming sedangkan perempuan adalah Lin Huangxi. Keduanya berasal dari Provinsi Guzu, negara Taixia. Mereka biasanya tinggal di Gunung Minling, Provinsi Guzu, negara Taixia secara terpencil. Selain itu, mereka adalah kepala sekte pedang Minling di Gunung Minling dan memiliki lebih dari 1000 murid di sana. Oleh karena itu, mereka terkenal di Provinsi Guzu. Di negara Taixia, jika ada ksatria yang tidak ingin menjadi pejabat atau pertapa, ia dapat mendirikan sekte di gunung yang terkenal.
Tentu saja, 7 sekte teratas adalah yang paling terkemuka di negara Taixia. Di bawah 7 sekte teratas, ada banyak sekte yang didirikan oleh para ksatria di setiap provinsi atau prefektur. Ini adalah aturan yang tersirat di negara Taixia. Di anak benua Wei, banyak sekte yang berkembang di tempat-tempat seperti klub tarung. Di sana, bahkan seorang ahli pertempuran atau jenderal pertempuran yang hebat mungkin akan mendirikan sekte di suatu negara, belum lagi seorang ksatria. Namun, di negara Taixia, selain geng di jalanan, semua sekte setidaknya harus didirikan oleh seorang ksatria besi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa sekte manapun di negara Taixia setidaknya meneruskan keterampilan bertarung dan pengetahuan seorang ksatria besi hitam. Para murid di sekte ini dapat memiliki kesempatan untuk berpromosi menjadi ksatria. Mereka yang berada di bawah ksatria, bahkan roh pertempuran tidak memenuhi syarat untuk mendirikan sekte di negara Taixia. Jika seseorang berani melanggar aturan implisit di negara Taixia, sekte tersebut akan dihancurkan oleh orang lain hanya dalam beberapa hari. Tanpa ksatria besi hitam di punggung mereka, bagaimana mereka bisa mempertahankan usaha mereka? Inilah sebabnya mengapa negara Taixia penuh dengan negara-negara kuat. Selain jumlah penduduknya yang besar, lingkungan budidaya di negara Taixia cukup bagus. Setiap pemuda yang memiliki keluarga kaya dan tegas serta berkemauan keras akan memiliki kesempatan lebih besar untuk bergabung dengan sebuah sekte di negara Taixia dan meneruskan pengetahuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat ksatria jika mereka dapat melakukan perjalanan melintasi negara Taixia. Walaupun terdapat banyak sekali sekte di anak benua Wei, namun tidak satu pun dari sekte tersebut yang dapat memberikan kesempatan kepada rakyat jelata untuk meneruskan ilmu seorang ksatria. Pasangan Lu Zongming dan Lin Huangxi paling berhati-hati dalam tim. Mereka selalu menjaga kebersihan di mana-mana. Setiap kali mereka mendarat dan beristirahat, mereka akan membersihkan diri. Sebelum beristirahat di tanah, mereka akan mengeluarkan secarik kain dari tasnya dan membentangkannya di atas tanah. Setelah itu, mereka akan duduk di atas kain tersebut. Pada masa sebelum bencana, mereka adalah kelompok borjuis kecil. Namun, mereka memenuhi syarat untuk menjadi borjuis kecil. Meskipun Lu Zongming dan Lin Huangxi adalah ksatria besi hitam, mereka telah memasuki 8 tahap perubahan besi hitam pada saat yang bersamaan. Setidaknya mereka adalah yang terbaik di bawah pertapa pengangkat gunung dari basis budidaya. Sebaliknya, menurut Gong Ziyao dan Zhou Sufan, pertapa pengangkat gunung telah memasuki 2 tahap perubahan ksatria bumi 2 tahun lalu. Tentu saja, mustahil baginya untuk memasuki 3 tahap perubahan ksatria bumi hanya dalam 2 tahun. Namun, pertapa pengangkat gunung telah lebih mengkonsolidasikan wilayah kekuasaan dan kekuatan tempurnya. Di Benteng Singa, pertapa pengangkat gunung telah membunuh 6 ksatria iblis besi hitam dan melawan ksatria iblis bumi lebih dari 3 kali. Dia adalah seorang ksatria berpengalaman. Di seluruh tim, selain Gong Ziyao dan Zhou Sufan, 3 ksatria asing Filton, Cecilia dan Bolam sudah mengenal Zhang Tai terlebih dahulu. Ketiga ksatria asing itu semuanya berasal dari benua barat. Filton berasal dari Grimm's Republic, Cecilia berasal dari Francia Empire, yang merupakan negara besar di tengah benua barat dan memiliki lebih dari 10 miliar penduduk. Luas wilayah Kekaisaran Francia sama dengan luas sebuah provinsi di negara Taixia. Kekuatan nasionalnya secara keseluruhan sedikit lebih besar dibandingkan dengan Grimm's Republic. Kekaisaran Francia adalah kekuatan inti benua barat. Setelah mengetahui bahwa Cecilia datang ke Benteng Singa sendirian, Zhang Tai juga mengagumi keberanian wanita ini. Bolam adalah ksatria putih itu. Bahkan dia tidak tahu dia berasal dari negara mana. Sepanjang ingatannya, dia telah melintasi begitu banyak negara di benua barat. Ibunya adalah seorang pemain di sirkus keliling. Bahkan ibunya tidak tahu siapa ayahnya. Sejak dia lahir, dia telah bepergian melintasi benua bersama sirkus. Dia tidak tinggal dimanapun selama lebih dari 1 bulan. Kemudian, dia meninggalkan sirkus dan mulai bepergian kemana-mana sendirian. Dia dipromosikan menjadi seorang ksatria di sebuah pesawat. Bolam terobsesi dengan keterampilan bertarung. Dia selalu diam dan tidak berbicara lebih dari 5 kalimat sehari. Ketiga orang itu bertemu di bar ksatria di Benteng Singa. Mereka kemudian membentuk sebuah kelompok dan lambat laun menjadi akrab satu sama lain. Ngomong-ngomong, itu adalah bentuk yang paling umum bagi 3 ksatria untuk mengorganisir sebuah kelompok di Benteng Singa. Karena 3 ksatria dapat membentuk matriks 3-in-1 pada saat kritis dan dapat meningkatkan kelangsungan hidup mereka di jurang pertama. 6 ksatria lainnya dalam tim biasanya bekerja bersama dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang. Di antara 6 orang lainnya, 3 di antaranya masing-masing adalah tetua dari 3 klan besar di Provinsi Force, yang masing-masing disebut Yang Zhenjun, Zhao Yuxian, dan Qian Yi. Klan mereka memiliki setidaknya 5 kota di Provinsi Force. Yang Zhenjun sudah lama mengenal Gong Ziyao dan Zhou Sufan. Adapun 3 ksatria lainnya, salah satunya bernama Tai Rufeng yang berasal dari klan Tai di Provinsi Yanzhou, negara Taixia. Klan Tai adalah klan gubernur provinsi-provinsi Yanzhou.
Yang satu bernama Hua Qianxia yang berasal dari Provinsi Songzhou, negara Taixia sebagai tetua Gunung Gulau di Provinsi Songzhou. Salah satunya bernama Simenfu yang berasal dari Heavens Holding Pavilion, salah satu dari 7 sekte teratas di negara Taixia. Semua ksatria ini, termasuk Cecilia, telah membunuh para ksatria iblis. Semuanya memiliki latar belakang yang mendalam atau pengalaman yang kaya. Sebaliknya, Cui Li mungkin yang paling umum di antara mereka. Selain pertapa pengangkat gunung, 4 dari 8 ksatria dari negara Taixia berasal dari sekte. Oleh karena itu, Zhang Tai mulai sangat tertarik pada sekte di negara Taixia. Dalam 3 hari, selama Zhang Tai bebas, dia akan menanyakan tentang sekte di negara Taixia dari pasangan, Hua Qianxia dan Simenfu. Dibandingkan dengan sistem klan yang dipertahankan dari segi garis keturunan, sistem sekte di negara Taixia memiliki pengaruh dan kecepatan perkembangan yang lebih besar. Berapa lama yang dibutuhkan seorang ksatria besi hitam untuk mereproduksi klan yang terdiri lebih dari 10.000 orang? Setidaknya beberapa generasi. Namun, seorang ksatria besi hitam membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk menerima 10.000 murid. Selain itu, perkembangan sekte berada di luar batas wilayah dan garis keturunan. Seringkali, ketika beberapa bakat dalam suatu klan diterima oleh sekte tertentu, klan tersebut akan terikat pada kereta sekte tersebut dan menjadi terkait erat dengan sekte tersebut karena kepentingan. Semakin banyak peserta magang yang dimiliki sekte tersebut, semakin besar minat komunitasnya. Jika 2 ksatria dengan kondisi serupa meluncurkan kompetisi mengembangkan kekuatan mereka sendiri dari garis awal yang sama, yang satu memilih jalur klan, yang lain memilih jalur sekte. Dalam 10 tahun, orang yang memilih rute sekte akan memiliki kekuatan yang luar biasa dibandingkan orang yang memilih rute klan. Di negara Taixia, kekuatan kohesif sekte yang dipertahankan dalam hal hubungan antara master dan murid sangatlah kuat. Hubungan antara tuan dan murid bisa sepenuhnya menyamai hubungan antara kaisar dan kanselir, serta antara ayah dan anak laki-laki. Pemimpin suatu sekte mempunyai hak untuk menentukan hidup atau mati muridnya. Kekuasaan monarki suatu negara, kekuasaan klan, dan kekuasaan penguasa sekte saling bersilangan satu sama lain di negara Taixia dan menentukan nasib negara Taixia. Sekte-sekte di negara Taixia sebenarnya merupakan sistem yang paling kuat. Beberapa sekte di negara Taixia bisa bertahan lebih dari 1000 tahun. Mengingat hal ini, orang akan mengetahui kekuatan sekte di negara Taixia. Mengapa aku dijebak oleh orang-orang dan harus melarikan diri kemana-mana saat ini? Dalam analisis terakhir, saya terlalu lemah baik dalam kekuatan maupun latar belakang. Jika aku adalah murid dari salah satu sekte terkemuka di negara Taixia atau jika aku telah membangun wilayah pengaruhku sendiri di negara Taixia, orang yang menjebakku tidak akan berhasil dengan mudah karena dia harus mempertimbangkan akibatnya. Situasi saat ini dan prospek kekuatan sekte di negara Taixia mengingatkan Zhang Tai akan sesuatu. Bagaimana jika aku mendirikan sekte di negara Taixia? Sekarang dia tidak bisa lagi bergantung pada istana Huaiyuan dan tidak ingin terlalu dibatasi oleh jabatan pejabat di negara Taixia. Dia harus mendirikan sektenya sendiri untuk memperluas pengaruhnya. Saat keinginan ini muncul di benaknya, hal itu mulai tumbuh dengan gila-gilaan di benak Zhang Tai. Namun, ini bukan saat yang tepat untuk melakukan itu sekarang. Aku tidak perlu mempertimbangkannya setidaknya sebelum berpromosi menjadi seorang ksatria bumi. Pengaruh sekte yang didirikan oleh seorang ksatria besi hitam sama sekali berbeda dengan yang didirikan oleh seorang ksatria bumi. Selain itu, identitas saya saat ini Cui Li tidak terkenal baik di atas maupun di bawah tanah. Membosankan sekali mendirikan sekte dan menjadi kaisar pedesaan di istana terpencil. Setelah mendirikan gereja dewa kuno di hutan belantara es dan salju, aku dengan tegas mengendalikan seluruh hutan belantara es dan salju serta seluruh bangsa Slavia. Jika saya mendirikan sekte di negara Taixia, mungkin, saya akan memiliki prospek yang cerah. Setelah 3 hari, tim telah memperdalam ribuan mil ke dalam jurang pertama dan mulai memasuki medan perang utama antara ksatria iblis dan ksatria manusia. Kastil Besi Hitam bab 924, bertemu dengan ksatria iblis. Selama 3 hari terakhir sejak mereka memasuki jurang pertama, tim ini tidak bertemu dengan satupun ksatria iblis sama sekali. Di jurang pertama, tim yang terdiri dari 12 ksatria manusia bergerak dan beristirahat bersama. Jarak antara setiap 2 anggota tidak akan melebihi 100 meter. Meskipun demikian, mereka memiliki kemungkinan yang sama untuk bertemu dengan ksatria iblis seperti yang dimiliki oleh seorang ksatria manusia di jurang pertama. Seperti kata pepatah, kalau biasa berjalan di tepi sungai, bagaimana mungkin sepatunya tidak basah? Pada hari keempat sejak mereka memasuki jurang pertama, ketika mereka mencapai medan perang konvensional jurang pertama, mereka akhirnya bertemu dengan para ksatria iblis. Pertapa pengangkat gunung terbang di depan tim, diikuti oleh 11 ksatria manusia lainnya yang berbentuk tulang hering. Semua orang telah menyembunyikan nafsu ki pertempuran mereka dan mengikuti pertapa pengangkat gunung dalam kabut hitam di sepanjang jurang-jurang pertama.
Tiba-tiba, Zhang Tai melihat beberapa cahaya berkilauan di kabut hitam lebih dari 20 mil di depan mereka. Karena kabut tebal di jurang, dia samar-samar bisa menilai bahwa itu adalah ki pertempuran para ksatria. Namun, Zhang Tai tetap diam. Melalui pengamatan hari-hari ini, Zhang Tai menyadari bahwa dia bisa memiliki penglihatan yang lebih hebat daripada yang lain karena kemampuan penglihatannya yang gelap. Hingga kilauan cahaya itu bergerak 100 meter ke depan dalam beberapa detik, pertapa pengangkat gunung berhenti. Semua orang telah melihat ki pertempuran samar di kabut hitam di kejauhan. Karena jaraknya yang jauh, pertapa pengangkat gunung tidak dapat melihatnya dengan jelas. Selain itu, ki pertempuran yang akan datang memisahkan dan berkumpul dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menentukan berapa banyak kekuatan yang ada. Sebagai pemimpin tim ini, pertapa pengangkat gunung diharapkan oleh semua anggota tim lainnya untuk menyusun rencana dalam kasus seperti itu. Secara umum, pertempuran KIS di jurang pertama menunjukkan pertempuran yang sedang berlangsung. Tentu saja, ini mungkin juga merupakan jebakan yang fatal. Pihak yang berpikir bahwa mereka unggul dalam kekuatan pertempuran atau memiliki kekuatan di belakang mereka mungkin mensimulasikan pertempuran yang sedang berlangsung dengan melepaskan ki. Pertempuran di jurang pertama dengan sengaja untuk menarik lawan yang lewat dan menyergap mereka. Trik seperti itu biasanya terlihat di jurang pertama baik oleh iblis maupun manusia. Perangkap fatal itu seperti memancing di air. Tentu saja, jika para pemancing bernasib buruk, mereka mungkin akan bertemu dengan seekor ikan putih besar atau seekor burung paruh, padahal ia mungkin tragis. Umumnya, ksatria bayangan dan ksatria surgawi tidak suka memainkan trik seperti itu. Mereka yang berani melakukan trik seperti itu akan selalu menjadi tim ksatria yang dipimpin oleh satu atau dua ksatria bumi. Menyipitkan matanya, pertapa pengangkat gunung menyaksikan pertempuran ki di kabut yang jauh dengan mata berkedip-kedip. Baru setelah berpikir beberapa detik, dia mengambil keputusan, aku perlu satu orang untuk melihat ke sana bersamaku. Yang lain bersembunyi saja di sini. Jika ada jebakan di depan kita, aku akan mengirimkan sinyal kepadamu. Anda kemudian mundur ke tempat kami beristirahat terakhir kali. Setelah kami menerobos pengepungan mereka, kami akan berkumpul dengan Anda di sana. Aku akan pergi ke sana bersama pertapa pengangkat gunung. Segera setelah pertapa pengangkat gunung menyelesaikan kata-katanya, Zhang Tai melompat keluar. Ksatria iblis jelas merupakan tunik untuk Zhang Tai. Meskipun itu mungkin jebakan, Zhang Tai masih ingin melihat ke sana. Akan lebih baik baginya jika itu bukan jebakan. Sebelum memutuskan untuk mengganggunya, pertapa pengangkat gunung sebenarnya sudah memutuskan agar timnya memutari tempat itu dan anggota tim lainnya tidak akan berbeda pendapat mengenai hal itu. Namun, mereka akan merasa sedikit tidak nyaman jika memutarbalikkan tempat itu. Sebab, bisa jadi tidak baik jika mereka melakukan hal tersebut. Sebagai ksatria manusia, jika mereka tidak berdiri di sisi sejenisnya saat menghadapi iblis, mereka akan menghadapi ujian mental untuk menjadi orang benar atau tidak. Keberanian eksekusi berasal dari keterampilan yang luar biasa. Saat kekuatan tempurnya semakin kuat, Zhang Tai menjadi semakin berani. Dia mungkin menghadapi bahaya di sana bersama pertapa pengangkat gunung. Jika memang ada jebakan di depan mereka, mereka mungkin terjebak. Sedangkan untuk jebakan yang sama, seorang ksatria bumi mungkin bisa melarikan diri. Namun, seorang ksatria hitam mungkin tidak. Jika itu bukan jebakan, setelah seorang ksatria besi hitam dan seorang ksatria bumi bergabung dalam pertempuran, mengingat skala ki pertempuran yang samar, keseimbangan antara kedua belah pihak akan berubah sekaligus. Hasilnya, para ksatria manusia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jika itu adalah jebakan, akan lebih mudah bagi mereka untuk menerobos pengepungan, jika tidak, jejak timnya tidak akan terbongkar. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pertapa pengangkat gunung adalah orang yang sangat cerdas dan saleh. Gong Xiao dan Zhou Sufan sama-sama ingin mengatakan sesuatu. Namun, karena sekarang Zhang Tai ingin pergi ke sana, mereka merasa tidak pantas untuk menghentikannya saat ini. Tidak pantas jika mereka meyakinkan Zhang Tai bahwa di sana terlalu berbahaya dan membiarkan orang lain pergi ke sana. Setelah melirik Zhang Tai, Mountain Lifting Hermit mengangguk. Setelah itu, dia terbang menuju totem pertempuran ki yang berkedip-kedip diikuti oleh Zhang Tai. Saat mereka pergi, para ksatria lain dari tim saling bertukar pandang sebelum bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Berada tidak jauh dari mereka adalah jurang-jurang maut yang pertama. Di dalam jurang terdapat banyak selokan vertikal berbentuk lembah sedalam ratusan meter. Selokan-selokan itu ditutupi tanaman merambat yang tebal dan besar. Selokan manapun bisa menyembunyikan ratusan orang, belum lagi 10 orang. Sambil menyembunyikan kilau ki pertempurannya, Zhang Tai terbang menuju medan perang setelah pertapa pengangkat gunung. Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung hanya membutuhkan waktu lebih dari 2 menit untuk menyelesaikan perjalanan sejauh lebih dari 20 mil. Itu bukanlah jebakan, tapi pertarungan nyata antara ksatria manusia dan ksatria iblis. 3 ksatria manusia berseragam baju besi kehijauan bertarung sengit dengan 4 ksatria iblis kepala sapi.
Saat jumlah iblis melebihi jumlah manusia, 4 ksatria iblis telah berada dalam posisi yang menguntungkan. Pertempuran pun berlangsung cukup sengit. Masing-masing kelompok telah membentuk formasi pertempuran 3-1. Kelebihan ksatria iblis terus-menerus meningkatkan formasi manusia 3-1 di satu sisi, menyebabkan gangguan dan tekanan besar pada mereka. Aku akan menyerang formasi iblis, kamu tangani kelebihan ksatria iblis itu sesegera mungkin. Pertapa pengangkat gunung memberitahu Zhang Tai secara rahasia. Oke, jantung Zhang Tai sudah lama berdebar kencang. Saat Zhang Tai menyelesaikan kata-katanya, pertapa pengangkat gunung telah melepaskan kilau ki pertempurannya dan mempercepat kecepatannya sebanyak 2 kali menuju formasi iblis 3-1. Zhang Tai juga melepaskan kilau ki pertempurannya dan melaju menuju kelebihan ksatria iblis. Karena jarak pandang yang rendah di jurang pertama, akselerasi mendadak mereka membuat keempat ksatria iblis lengah sekaligus. Berada ratusan meter jauhnya dari 4 setan, Mountain Lifting Hermit telah merilis gambar virtual besarnya yang tingginya ratusan meter. Setelah berpromosi menjadi ksatria bumi, para ksatria akan mewujudkan gambaran virtual dari keterampilan bertarung mereka ketika ki pertempuran mereka sangat kuat. Gambar virtual adalah simbol ksatria di atas ksatria bumi. Gambar virtual para ksatria adalah objek iluminasi yang hampir merupakan objek material yang terdiri dari ki pertempuran, energi spiritual, dan kemauan seperti totem ki pertempuran para pejuang. Namun, gambar virtual para ksatria beberapa tingkat lebih tinggi daripada gambar totem pertempuran ki. Munculnya gambar virtual seorang ksatria bumi menunjukkan bahwa ksatria bumi telah menghabiskan upaya penuhnya dalam pertempuran. Gambar virtual dari pertapa pengangkat gunung adalah raksasa yang sangat ganas yang sedang memeluk sebuah bukit. Dengan munculnya gambar virtual tersebut, pertapa pengangkat gunung yang sebelumnya tidak tinggi seketika menjadi lebih berotot. Saat dia melancarkan serangan, pertapa pengangkat gunung mengerahkan seluruh kekuatannya seperti seekor singa yang menerkam kelinci. Matilah, pertapa pengangkat gunung meraung seperti menimbulkan guntur musim semi. Pada saat yang sama, pertapa pengangkat gunung melepaskan sinar cahaya dengan tangannya dan memukul salah satu ksatria iblis 3-1, membuatnya terbang mundur. Formasi 3-1 runtuh dalam hitungan detik. Para ksatria iblis sangat terkejut sementara 3 ksatria manusia segera menjadi bersemangat. Kelebihan ksatria iblis kepala sapi juga tercengang. Dia melihat Zhang Tai yang sedang melaju ke arahnya. Oleh karena itu, dia menebas ke arah Zhang Tai dengan pedang besarnya, disertai dengan pedang ki yang ganas. Zhang Tai berakselerasi sekali lagi secepat sambaran petir karena memanfaatkan efek keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api. Pada saat ini, belati bermata 3 yang dimakan emas muncul di tangan Zhang Tai dan melindungi tubuh Zhang Tai dari bahaya saber ki seperti mahkota berlian. Ki pedang sang ksatria iblis dibelah oleh belati bermata 3 milik Zhang Tai yang telah dimakan emas menjadi 2 bagian dan digosok dengan ki pertempuran pelindung Zhang Tai seolah-olah itu akan membelah ki pertempuran pelindung Zhang Tai. Didorong oleh saber ki ini, Zhang Tai menjadi linglung dalam sepersekian detik ketika waktu dan ruang mungkin berhenti. Didorong oleh saber ki ini, ia merasa seperti terdesak oleh air laut dan 2 arus bawah di dasar laut saat dalam penerbangan berkecepatan tinggi. Jika dia bisa memanfaatkan tekanan ini, dia bisa bergerak lebih cepat daripada melambat. Demikian pula, ketika seseorang mengupas pisang, pada saat ia mengerahkan kekuatannya, ia akan membuat pisang itu terlepas dari kulitnya. Di langit, ketika dia memanfaatkan kekuatan angin yang menghadapnya, pesawat layangnya juga akan mendapatkan gaya angkat dan gaya penggerak. Rahasianya terletak pada perbedaan antara bidang atas dan bawah sayap pesawat layang. Zhang Tai telah mengalami pemandangan serupa berkali-kali baik di laut maupun di langit. Menghadapi tekanan itu, Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya sambil mengecilkan pertempuran pelindung ki-nya dan menyesuaikannya dalam bentuk poros. Tak lama setelah itu, dia dengan cepat menyusut dan mengayunkan pertempuran pelindungnya ki. Saat merasakan perubahan gaya stres dan gesekan, Zhang Tai berakselerasi sekali lagi dan bergegas menuju ksatria iblis itu dengan cara yang luar biasa. Dalam sepersekian detik, belati bermata 3 itu membelah ki pedang dari ksatria iblis dan menghancurkan ki pertempuran pelindungnya sebelum menusuk ke tubuh ksatria iblis dengan segera. Ksatria iblis itu memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan tercengang namun tanpa rasa sakit. Kastil Besi Hitam Bab 925, Serangan yang Merusak. Tak seorang pun menyangka bahwa Zhang Tai bisa langsung mematahkan serangan ksatria iblis itu dan menusukkan belatinya ke tubuhnya, termasuk pertapa pengangkat gunung, Zhang Tai. Bahkan ksatria iblis itu sendiri. Di luar imajinasi semua orang, Zhang Tai bisa mematahkan pedang ki sang ksatria iblis, kecepatannya yang luar biasa, dan ketajaman belati bermata 3 miliknya. Jika bukan belati bermata 3 yang dimakan emas. Kepekaan Zhang Tai terhadap aliran udara dan stres setelah latihan jangka panjang di air dan langit dan kemampuannya untuk mengubah kepekaan ini menjadi keunggulannya dalam keterampilan yang luar. Jika ksatria iblis tidak melakukannya meluncurkan serangan jarak jauh ke arahnya ketika dia bergegas ke arah itu.
Zhang Tai tidak akan pernah melakukan itu dalam hitungan detik. Kecepatan simulasi keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api telah mencapai lebih dari 70% dari keterampilan pertempuran sebenarnya. Saat Zhang Tai mengubah tekanan saber Qi menjadi kekuatan pendorong, kecepatannya telah mencapai 2 kali lipat dari keterampilan pertempuran cahaya mengalir naga api dalam sepersekian detik. Sungguh pukulan yang menghancurkan. Pukulan yang dilakukan dengan kecepatan dan kekuatan super tinggi pada waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Ksatria iblis itu tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa bergerak begitu cepat dan menembus pertempuran pelindung Qi dengan kekuatan yang begitu besar. Pertempuran pelindung Qi dari ksatria iblis tidak dapat ditembus dengan mudah. Meskipun ksatria iblis merasa bahwa pertempuran pelindung Qi-nya telah sangat ditekan dan dibelah oleh belati tajam, pertempuran perlindungan Qi-nya masih elastis. Itu adalah kekuatan mengerikan Zhang Tai yang membuat belatinya menembus batas atas Qi pertempuran pelindung ksatria iblis itu seperti memotong sepotong baja dengan belati. Setelah tercengang kurang dari 0,1 detik, dengan kerusakan sekunder yang disebabkan oleh pertempuran Qi belati, ksatria iblis itu akhirnya meraung. Setelah itu, terasa salah satu pergelangan tangan dikencangkan. Zhang Tai lagi-lagi yang mencengkeram pergelangan tangannya saat dia mematahkan pertempuran pelindung Qi. Dengan mata merah, ksatria iblis itu memotong pedang besarnya yang gelap gulita ke arah kepala Zhang Tai. Matilah! Qi pertempuran Zhang Tai semakin kuat saat dia dengan paksa memotong luka mengerikan di sisi perut bagian bawah ksatria iblis. Setelah itu, dia mengeluarkan belati dari sana dan menusuk ke dalam dengan ganas sekali lagi. Pedang ksatria iblis itu hanya membelah 2/3 Qi pertempuran pelindung Zhang Tai. Bilah pedangnya meluncur beberapa sentimeter di depan hidung Zhang Tai. Belati Zhang Tai menembus Qi pertempuran pelindung ksatria iblis sekali lagi dan memasukkan belati bermata 3 yang telah dimakan emas ke sisi lain perut bagian bawah ksatria iblis sebelum mengaduknya ke dalam dengan paksa. Tangan Zhang Tai yang lain terus mencengkeram pergelangan tangan ksatria iblis itu. Dengan cara ini, kedua ksatria itu saling memotong dan menusuk, menyebabkan daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ketika berada di kota Black Hot, Zhang Tai mengetahui bahwa beberapa gangster di kota itu akan saling memborgol satu tangan sambil bertarung dengan belati di tangan lainnya dengan ganas. Pola duel dari kalangan bawah ini sangat brutal, berdarah, dan fatal. Zhang Tai mengadopsi mode pertarungan ini. Pemenangnya haruslah yang lebih ganas dan berani. Berdasarkan pengalaman pertempuran yang kaya, keterampilan, keberanian, kekuatan pertempuran dan wawasan, Zhang Tai bisa menangkap peluang kecil dalam sepersekian detik dan memenangkan pertarungan pada akhirnya. Sejak dia mencengkeram pergelangan tangan ksatria iblis itu, hasil pertarungan ini telah diperbaiki. Hanya setelah 3 tabrakan, wajah ksatria iblis itu menjadi pucat pasi. Ketika Zhang Tai melancarkan serangan ke arahnya sekali lagi, ksatria iblis itu mulai memblokir serangan Zhang Tai alih-alih menyerangnya lagi. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, saat Zhang Tai mencengkeram pergelangan tangannya, ksatria iblis itu kehilangan kelincahannya. Oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk mempertahankan serangan Zhang Tai, apalagi ia menderita luka yang parah. Setelah Zhang Tai dan Pertapa Pengangkat Gunung bergabung dalam pertempuran, situasi pertempuran langsung berbalik. Setelah menyerang seorang ksatria iblis dan mengirimnya terbang mundur, Pertapa Pengangkat Gunung dengan paksa bergegas menuju ksatria iblis itu dan terus melepaskan Qi pertempurannya ke arah itu. Formasi 3-in-1 dari 3 ksatria iblis dihancurkan sekaligus. Qi agresif Pertapa Pengangkat Gunung dan penampilan luar biasa Zhang Tai mengejutkan 2 ksatria iblis lainnya pada saat yang bersamaan. Setelah menyadari bahwa jumlah ksatria manusia melebihi mereka dan seorang ksatria bumi telah bergabung dalam pertempuran, kedua ksatria iblis itu segera berbalik dan melarikan diri. 3 ksatria manusia yang sedang melawan 4 ksatria iblis segera mengejar kedua ksatria iblis itu dan menghilang di tengah kabut tebal. Setelah beberapa menit, ksatria iblis yang memberikan tendangan mematikan pada Pertapa Pengangkat Gunung mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya di bawah kepala ditinju hingga berkeping-keping oleh Pertapa Pengangkat Gunung. Setelah mendengar pekikan menyedihkan itu, Zhang Tai menghunuskan belatinya ke tenggorokan ksatria iblis itu. Ksatria iblis itu menyemburkan darahnya dari lehernya seperti air mancur. Ksatria iblis itu sangat terkejut hingga ia merasakan energi dari cakra tanahnya yang runtuh mengalir ke tangan Zhang Tai yang mencengkeram pergelangan tangannya seperti dilahap oleh lubang hitam. Tak berdasar sambil menyaksikan ekspresi mata Zhang Tai yang berkaca-kaca. Saat cakra buminya runtuh, Qi pertempuran pelindung ksatria iblis yang tersisa menghilang dalam sepersekian detik. Akibatnya, ia tidak punya kekuatan lagi untuk berjuang. Tentu saja, Zhang Tai tidak menggenggam pergelangan tangannya hanya untuk memamerkan kemampuan bertarungnya yang sengit. Ksatria iblis itu ingin mengaum, namun, saat diucapkan, ia menyemburkan darah kental dari leher dan tenggorokannya yang patah. Ketika Pertapa Pengangkat Gunung terbang ke arahnya, Zhang Tai merasa bahwa dia telah menyerap 80% energi cakra bumi dari ksatria iblis ini. Oleh karena itu, dia langsung menusuk jantungnya dan meninju tubuhnya hingga menjadi daging.
Zhang Tai langsung menangkap pedang tempur hitamnya dan sepasang tanduk sapi besar. Pertapa pengangkat gunung memuji Zhang Tai. Kastil besi hitam bab 926 menjadi sangat canggung dan tulus. Pertapa pengangkat gunung adalah seorang ksatria bumi. Masuk akal baginya untuk mengerahkan upaya penuhnya untuk membunuh seorang ksatria iblis besi hitam. Namun, bahkan pertapa pengangkat gunung memuji keterampilan menyerang Zhang Tai yang hebat terhadap seorang ksatria iblis besi hitam. Pertapa pengangkat gunung telah memperhatikan bagaimana Zhang Tai mencengkeram pergelangan tangan ksatria iblis itu dan menusukkan belatinya ke tubuhnya sambil menahan pedang ksatria iblis itu. Meskipun pertapa pengangkat gunung telah menghadapi begitu banyak pertarungan selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat duel jarak dekat yang begitu brutal sebelumnya. Meski kasar, pertarungan ini membuat penontonnya senang. Pertapa pengangkat gunung sudah lama tidak bertemu dengan seorang ksatria manusia pemberani. Saat mereka mengakhiri pertarungan, Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung telah terbang menuju ke arah di mana kedua ksatria iblis itu melarikan diri. Setelah beberapa menit, 3 ksatria manusia yang mengejar kedua ksatria iblis itu terbang kembali dari jauh. Salah satunya memegang sepasang tanduk sapi seperti Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung. Saat melihat tanduk sapi di tangan Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung, ketiga ksatria manusia itu paham bahwa kedua ksatria iblis itu telah dibunuh oleh Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung. Berkat perbuatan baikmu, kami adalah anggota pasukan bulu di Benteng Singa. Aku Zhou Feng, ini Guo Zifang, ini Deng Tianhao. Bolehkah aku tahu namamu? Saat ketiga ksatria itu tiba, seorang ksatria dengan wajah persegi dan alis tebal menangkupkan tangannya ke arah Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung. Jika bukan Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung, maka ketiga ksatria manusia itu mungkin berada dalam bahaya besar. Meskipun mereka tidak dimusnahkan, dikepung oleh 4 ksatria iblis, bahkan jika mereka bisa keluar dari pengepungan, setidaknya satu dari mereka akan tidur lama di jurang pertama. Sejujurnya, Zhang Tai dan Mountain Lifting Hermit seperti penyelamat mereka. Oleh karena itu, Zhou Feng memperkenalkan dirinya dan 2 ksatria manusia lainnya dengan sangat sopan dan sungguh-sungguh. Pasukan bulu adalah salah satu dari 4 pasukan teratas suku Hua di negara Taixia. Zhang Tai tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa bertemu dengan para ksatria pasukan bulu di sini sekali lagi. Meskipun Zhou Feng, Guo Zifang dan Deng Tianhao tidak menonjol di Benteng Singa, mereka jelas merupakan perwira tinggi di pasukan bulu dan pemimpin korps di permukaan bumi. Karena kami semua adalah ksatria di negeri Taixia, kami harus membantumu ketika kami mengetahui bahwa kamu berada dalam masalah. Aku adalah pertapa pengangkat gunung. Pertapa pengangkat gunung menjawab dengan tatapan acuh tak acuh dan agak dingin. Meskipun dia berbicara dengan sopan, penampilannya tetap tidak berubah. Ini adalah temperamen dari pertapa pengangkat gunung, matanya yang berkaca-kaca namun baik hati. Saat melihat bahaya yang dihadapi 3 ksatria manusia, dia segera bergegas menuju mereka. Namun, dia tidak tertarik dengan penghargaan orang lain. Zhou Feng, Guo Zifang dan Deng Tianhao mengangkat alis mereka. Ksatria bumi di Benteng Singa jelas lebih menonjol daripada ksatria besi hitam pada umumnya. Karena ada begitu banyak ksatria besi hitam di sini, mereka mungkin tidak mengenal satu persatu. Namun, dia memang pernah mendengar tentang pertapa pengangkat gunung. Yang ini, mereka kemudian memandang Zhang Tai. Mereka telah melihat bagaimana Zhang Tai menyerbu ksatria iblis itu dan melakukan duel jarak dekat dengannya. Sebenarnya, mereka lebih terkesan pada Zhang Tai dibandingkan pertapa pengangkat gunung. Mereka dapat mengidentifikasi bahwa pertapa pengangkat gunung adalah seorang ksatria bumi. Namun, mereka lebih terkejut dengan keberanian dan kekuatan tempur Zhang Tai yang menakutkan. Hanya sedikit jenderal gagah berani di pasukan bulu yang bisa menandingi Zhang Tai. Saya Cui Li dari Provinsi Yongzhou. Zhang Tai menyeringai sambil terus terang memasukkan sepasang tanduk sapi ke dalam tas logamnya. Sepasang tanduk sapi ini menunjukkan eksploitasinya, yang bisa ditukar dengan banyak barang bagus di Benteng Singa. Bahkan pertapa pengangkat gunung pun akan menerimanya, apalagi Zhang Tai. Zhang Tai merasa cukup baik. Meskipun hasil rampasan dari membunuh ksatria iblis ini tidak sebanding dengan yang terakhir, Zhang Tai merasa bahwa cakra bumi yang satu ini hampir dapat menyalakan 4 sisiknya. Api penyucian samsara benar-benar merupakan mitra terbaik dari metode rahasia tingkat kaisar. Jika dia mempertahankan kecepatan kultivasi sebelumnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan 4 skala. Namun, kali ini, setelah mencapai jurang pertama selama kurang dari 5 hari bersama pertapa pengangkat gunung, dia telah menyalakan 4 skala. Zhang Tai sudah puas dengan perjalanan ini meskipun dia tidak mendapatkan apapun di kemudian hari. Kali ini, Zhou Feng, Guo Zifang dan Deng Tianhao bertanggung jawab untuk melakukan pengintaian di jurang pertama. Setelah menyelesaikan tugas mereka, dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan 4 ksatria iblis. Oleh karena itu, pertempuran sengit pun terjadi. Setelah mengobrol sebentar dengan pertapa pengangkat gunung dan Zhang Tai, mereka mengungkapkan sebuah berita kepada keduanya,
pegunungan Tiwei di jurang pertama tidak normal akhir-akhir ini. Aktivitas iblis semakin sering terjadi di sana. Selain itu, aktivitas iblis di sana semakin meningkat. Satria iblis tingkat tinggi ditemukan di sana. Mendapatkan kristal elemen dari tambang pegunungan Tiwei menjadi lebih berbahaya. Pertempuran di sana semakin sengit. Jika Anda ingin pergi ke sana, sebaiknya jaga diri Anda. Setelah kembali ke Benteng Singa, kami akan melaporkan berita ini kepada atasan kami. Setelah mengingatkan pertapa pengangkat gunung dan Zhang Tai, Zhou Feng, Guo Zifang, dan Deng Tianhao menangkupkan tangan mereka ke arah Zhang Tai sebelum pergi dengan cepat. Peringatan terakhir dari Zhou Feng harus dirahasiakan. Umumnya, tanpa persetujuan atasan, mereka tidak boleh membocorkan berita ini kepada orang lain. Mereka melanggar aturan karena Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung menyelamatkan nyawa mereka. Ketika mengantar mereka pergi, pertapa pengangkat gunung memperlihatkan ekspresi serius sebelum mengangguk ke arah Zhang Tai. Ayo kita kembali juga. Zhang Tai mengangguk dalam diam sebelum mengikuti pertapa pengangkat gunung dalam perjalanan pulang. Setelah 1 menit kemudian, pertapa pengangkat gunung tiba-tiba membuka mulutnya. Saya melihat ksatria iblis menyerang Anda dengan saber ki-nya. Tetapi bagaimana Anda mematahkan saber ki-nya sambil mempercepat kecepatan Anda hampir 2 kali dalam sepersekian detik? Pertapa pengangkat gunung mengatakannya dengan lugas seolah-olah dia tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Zhang Tai langsung mengeluarkan belati bermata 3 yang sudah dimakan emas dari sarungnya dan melemparkannya ke pertapa pengangkat gunung. Ini adalah senjata tajam yang saya dapatkan secara tidak sengaja. Saya menemukan bahwa belati ini sangat menembus ki pertempuran ksatria. Oleh karena itu, aku baru saja mencobanya dan mematahkan saber ki-nya dengan lancar. Seperti kata pepatah lama, pedang selalu sejajar sedangkan saber selalu mencakup area yang luas. Saber ki milik Satria Iblis memiliki cakupan serangan yang luas, namun, saber ki-nya adalah tidak sepadat pedang ki. Oleh karena itu, saya mematahkan saber ki-nya untungnya. Ketika saya membelahnya, saya merasakan saber ki-nya mendorong pertempuran pelindung saya yang mengingatkan saya pada pengalaman di laut ketika saya bertemu arus bawah. Sebenarnya, stres bisa diubah menjadi kekuatan pendorong. Setelah menyesuaikan pola interaktif antara pertempuran pelindung ki dan saber ki, aku segera berakselerasi. Aku juga belum pernah membayangkan efek seperti itu. Pertapa pengangkat gunung tidak menyangka bahwa Zhang Tai bisa menjelaskan hal ini kepadanya dengan begitu jelas. Setelah mengambil belati milik Zhang Tai, maka ia memandang ke arah belati itu, sementara pandangannya berangsur-angsur berubah menjadi lebih serius. Belatimu terbuat dari gigi ular boa yang dimakan emas oleh seorang ahli alkemis. Belati itu tak ternilai harganya, mengingat bahan dan pengerjaannya. Belati itu memang sangat menembus ke dalam mata. Pertempuran pelindung ki dari ksatria besi hitam. Sebaiknya kau menyimpannya. Benda ini akan membuat orang iri di Benteng Singa. Setelah memeriksanya sebentar, pertapa pengangkat gunung melemparkannya kembali ke Zhang Tai. Zhang Tai memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Setelah menghela nafas, pertapa pengangkat gunung memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan lembut dan berkata pada Zhang Tai dengan suara yang ramah. Adapun pola yang bisa mempercepat kecepatanmu 2 kali lipat di bawah tekanan saber ki, itu adalah genosismu yang berharga dan kartu trufmu. Kamu bahkan mungkin bisa melatih keterampilan bertarung hebat lainnya dengan itu. Ingatlah untuk tidak membeberkan genosis ini kepada orang lain sejak saat itu. Kamu harus berhati-hati di Benteng Singa dan alam elemen tanah. Sambil menyentuh kepalanya yang botak, Zhang Tai menyeringai, terima kasih atas peringatanmu, pertapa pengangkat gunung. Aku telah melihat bayangan virtualmu raksasa pemberani sedang memeluk gunung, bolehkah aku tahu metode kultivasimu? Saya sedang mengembangkan sutra gunung merangkul. Sutra kelas hitungan, pertapa pengangkat gunung menjelaskannya pada Zhang Tai dengan sabar. Setelah bertarung bersama Zhang Tai, menyaksikan kegagahan Zhang Tai dan menyadari bahwa Zhang Tai adalah sosok yang lugas dan tulus, serta akan langsung terlihat menonjol ketika berada dalam bahaya. Maka pertapa pengangkat gunung yang biasanya terus terang sedikit mengubah sikapnya terhadap Zhang Tai juga. Zhang Tai juga menemukan perubahan pada pertapa pengangkat gunung. Oleh karena itu, dia menghela nafas dengan emosi di dalam hati, perbuatan yang sangat canggung dapat menaklukkan kecerdasan yang ekstrim. Ketulusan yang ekstrim dapat mematahkan kemunafikan yang ekstrim. Disamarkan oleh Zhu Liang si serigala ganas. Peran Cui Li tergila-gila pada keterampilan bertarung dengan cara yang canggung dan tulus, Zhang Tai mewarisi temperamen Cui Li dan mengerahkannya semaksimal mungkin. Itu menjadi sangat canggung dan tulus. Namun, Zhang Tai lambat laun menyadari bahwa cara bersikap yang sangat canggung dan tulus sebenarnya adalah filosofi hidup yang mendalam. Itu bisa membuatnya rileks dan memberikan pengaruh besar pada orang-orang di sampingnya. Oleh karena itu, Zhang Tai lambat laun menyadari bahwa wajar jika dia bersikap canggung dan tulus. Kastil Besi Hitam Bab 927 Baron Iblis. Melihat Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung kembali dalam waktu sesingkat itu dengan masing-masing membawa sepasang tanduk sapi,
10 ksatria manusia lainnya dalam tim terkejut di dalam hati. Tidaklah aneh jika pertapa pengangkat gunung membunuh seorang ksatria besi hitam sebagai seorang ksatria bumi, namun sungguh di luar imajinasi mereka bahwa Zhang Tai juga bisa membunuh seorang ksatria besi hitam dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu, banyak orang mengubah sikap mereka terhadap Zhang Tai. Zhang Tai mengabaikan cahaya mata mereka yang menakjubkan. Dia langsung melemparkan pedang perang yang dia peroleh dari ksatria iblis ke Gong Xiao. Saudara Gong, kamu pandai menggunakan pedang. Pedang ini mungkin memiliki kekuatan besar di tanganmu. Besi jurang sangat berharga. Kalaupun itu bukan senjata, sepotong besi jurang seberat puluhan kek juga akan sangat mahal. Tapi ini barang rampasanmu. Itu hanya pedang. Aku tidak menggunakannya. Ngomong-ngomong, ini berat. Ambil saja, saudara Gong. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Gong Xiao mengambil pedangnya. Pedang pertempuran para ksatria iblis sangat ganas dan suram, yang sangat populer di Benteng Singa. Karena kita telah bertemu dengan para ksatria iblis di sini, sebaiknya kita berhati-hati. Pertapa pengangkat gunung memperingatkan mereka sebelum berangkat mendahului tim sekali lagi. Kali ini, pertapa pengangkat gunung ternyata mempercepat kecepatannya. Kamu telah membunuh seorang ksatria iblis? Fulton bertanya pada Zhang Tai secara rahasia. Zhang Tai berbalik dan menemukan bahwa Cecilia dan Bolam di saluran lain sedang mengawasinya. Benar. Saat ksatria iblis itu bergulat dengan beberapa ksatria dari Benteng Singa, aku menyerbunya dan membunuhnya. Wow, Fulton berkata sambil menghela nafas lega. Kamu sudah membunuh 2 ksatria iblis setelah datang ke Benteng Singa kurang dari 1 bulan, aku rasa kamu mungkin akan menjadi ksatria truf. Ksatria Tram, setelah membunuh 5 ksatria setingkatmu, kamu akan disebut ksatria truf. Target aku, Cecilia, dan Bolam adalah menjadi ksatria truf. Fulton menjelaskan dengan serius. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Sangat sulit bagi seorang ksatria manusia besi hitam biasa untuk membunuh 5 ksatria iblis besi hitam. Orang yang mampu mencapai prestasi ini memenuhi syarat untuk menjadi ksatria truf. Namun, Zhang Tai telah membunuh lebih dari selusin ksatria iblis dan ksatria dari Asosiasi Tiga Mata, oleh karena itu, reputasi ksatria truf tidak menarik baginya. Sebenarnya, Zhang Tai memenuhi syarat untuk menjadi ksatria manusia truf. Apa keuntungan yang saya peroleh setelah menjadi ksatria truf di benua barat? Zhang Tai bertanya pada Fulton secara rahasia. Setelah menjadi seorang ksatria truf, kamu akan mampu memerintah korps truf yang paling kuat di benua barat. Bahkan menjadi seorang ksatria nomor 1 di suatu negara. Kamu juga dapat menikmati perlakuan yang sangat baik dan banyak hak istimewa? Zhang Tai menjawab dengan ekspresi terkejut. Aku mengerti, kamu tidak mengetahuinya, saya tidak tahu terlalu banyak tentang benua barat. Bahkan di Benteng Singa, kamu juga bisa mendapatkan banyak keuntungan sebagai ksatria truf. Apakah mereka? Kamu dapat memilih tugas-tugas berbayar tinggi yang khusus untuk para ksatria truf. Selain itu, kamu dapat melatih keterampilan bertarungmu di bola surga sebulan sekali secara gratis. Tentu saja, kamu akan mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Semua ksatria bumi dipromosikan dari para ksatria truf sangat tajam. Jika para ksatria truf bisa terkenal di daftar nama keberuntungan surga, mereka akan menjadi bangsawan sejati di antara manusia. Hahaha, aku tidak menyangka ada begitu banyak keuntungan bagi seorang ksatria truf. Aku berharap menjadi seorang ksatria truf dalam beberapa hari. Setelah mendengar jawaban Zhang Tai, Fulton terdiam. Yang lain harus mengerahkan upaya penuh mereka untuk menjadi seorang ksatria truf. Kenapa orang ini berharap menjadi seorang ksatria truf dalam beberapa hari? Betapa sombongnya dia. Namun, meskipun Zhang Tai sombong, Fulton tidak merasa muak dengan hal itu. Sebaliknya, dia merasa hal itu mungkin terjadi pada Zhang Tai. Di bawah kepemimpinan pertapa pengangkat gunung, tim berbelok 2 kali dan segera menghilang dalam kabut hitam tebal di jurang pertama. Setelah mereka meninggalkan wilayah ini selama 4 jam, seorang ksatria iblis tinggi muncul diam-diam di udara di atas medan perang tempat Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung bertarung tadi. Mungkin ada gaya tarik yang kuat dan tidak terlihat pada gambar ini sementara kabut hitam dalam jarak 20 meter bergulung ke segala arah seperti tertiup angin. Tanduk ksatria iblis itu tampak ungu dan emas. Mengenakan armor setengah tubuh berwarna hitam, jubah berdarah, dan sepasang sarung tangan logam yang suram. Yang satu ini terlihat jauh lebih kuat daripada 4 ksatria iblis yang baru saja ditemui Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung. Mata ksatria iblis itu tampak agresif dengan niat membunuh penuh. Ia menatap kabut di sekitarnya sementara kabut tersebut berangsur-angsur membentuk 7 sosok, masing-masing sosok tingginya sekitar 16 cm. Mulanya 4 angka melawan 3 angka. Kemudian, 2 sosok mini lagi melesat ke arah mereka dan membunuh 2 dari kelompok 4 orang. 2 sosok yang tersisa mulai mundur sementara kelompok 3 orang yang berada dalam posisi tidak menguntungkan mengusir mereka. Ksatria iblis ini berdiri diam di sini beberapa menit ketika ksatria iblis lain datang dengan cemerlang. Sosok mini yang terdiri dari kabut itu tiba-tiba menghilang.
Yang terakhir adalah orang yang melarikan diri dari 3 ksatria manusia. Tuan Baron, kami baru saja menghadapi serangan dari seorang ksatria manusia bumi dan seorang ksatria besi hitam tertinggi. Ksatria iblis terakhir itu terengah-engah dengan ekspresi malu karena luka-lukanya belum diobati. Aku sudah tahu itu. Ksatria iblis yang dipanggil Lord Baron menatap ke arah ksatria iblis terakhir sementara matanya secara bertahap berubah menjadi lebih dingin dan lebih berdarah dalam hal ini. Bahkan jika kamu hanya memiliki 2 orang, kamu bisa melawan manusia. Ksatria mati alih-alih melarikan diri, meskipun Anda dikepung oleh formasi ksatria manusia 3-in-1. Anda setidaknya bisa binasa bersama dengan 1 ksatria manusia, namun, Anda memilih untuk melarikan diri dan bertahan dari 5 ksatria manusia dengan selamat. Kenapa kamu masih hidup? Ksatria iblis yang terluka terakhir itu telah basah kuyup dan mulai bergetar, Tuan Baron. Jika kamu tidak bisa bertarung sampai mati demi dewa iblis, kamu hanyalah sampah. Saat dia menyelesaikan kata sehte, Lord Baron telah menembus tubuh gemetar dari ksatria iblis yang terluka itu dengan sebuah pukulan. Ksatria iblis yang tubuhnya ditembus mulai terbakar seluruhnya. Hanya setelah meratap sedih beberapa kali, ia menjadi abu dalam waktu kurang dari 1 menit dan menghilang dalam kabut hitam First Abyss, meninggalkan sepasang tanduk. Sepasang tanduk berdarah jatuh ke tangan Lord Baron. Lord Baron kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai mengunyahnya dengan giginya yang tajam dan menakutkan, menyebabkan gesekan yang menggelegar dan suara gerindra sebelum menelannya. Ketika Lord Baron meremukkan sepasang tanduk, tanduk itu mengeluarkan darah segar yang kental sementara tanda berdarah aneh muncul di Lord Baron. Sekarang kamu tidak bisa mengabdi pada Dewa Iblis, aku akan menyingkirkan kekuatan yang diberikan Dewa Iblis kepadamu. Setelah menelan sepasang tanduk itu, mata Lord Baron menjadi berdarah. Ia melihat kedua arah, satu ke tempat Zhou Feng dan 2 ksatria manusia lainnya berangkat, yang lainnya adalah tempat pertapa pengangkat gunung dan Zhang Tai berangkat. Hanya setelah mempertimbangkannya selama 2 detik, ia bergerak menuju tempat pertapa pengangkat gunung dan Zhang Tai pergi dan menghilang dalam kabut tebal dalam sepersekian detik. Setelah Baron Iblis pergi, kabut hitam menutupi tempat itu sekali lagi. Tempat ini memulihkan ketenangannya seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah 4 jam penerbangan, mereka melihat pintu masuk gua hitam besar yang diameternya sekitar 1 mil di antara selokan First Abyss. Pertapa pengangkat gunung memimpin mereka masuk. Mereka telah menemui ratusan gua seperti ini, besar atau kecil dalam perjalanan. Setiap gua seperti ini mungkin mengarah ke dunia misterius namun tidak diketahui. Dari sudut pandang tertentu, jurang pertama mirip dengan sebuah lift di alam elemen tanah. Kastil Besi Hitam bab 928, pertemuan yang tidak disengaja. Jurang pertama terlalu besar. Bahkan jika semua ksatria manusia di benteng singa memasuki abis pertama dan menyebar pada ketinggian rata-rata yang sama, mereka tidak akan bertemu satu sama lain dalam jarak ratusan mil persegi. Jika bukan pertempuran Ki yang menerangi dalam pertempuran dan pertempuran Ki yang berkilau saat terbang, mereka hanya dapat memiliki jarak pandang beberapa mil di First Abyss. First Abyss adalah sumur yang sangat besar dan dalam. Jika tidak memasuki wilayah hotspot di First Abyss dengan sengaja, kemungkinan mereka untuk bertemu dengan ksatria manusia atau ksatria iblis di First Abyss akan sangat kecil. Daerah hotspot di First Abyss berkaitan erat dengan kepentingan manusia dan setan, misalnya pegunungan Tiwei yang kaya akan kristal elemen tanah. Pertempuran paling sengit di First Abyss terjadi di pegunungan Tiwei. Tim pertapa pengangkat gunung memasuki terowongan bawah tanah First Abyss, yang bukan merupakan wilayah hotspot. Setidaknya sebelum tempat dan benda misterius di balik terowongan itu terungkap ke publik, terowongan yang dalam dan tenang itu tidak akan menjadi riuh. Ada banyak terowongan bawah tanah di First Abyss. Alhasil, First Abyss seperti sepotong keju dengan banyak lubang kecil di dalamnya. Hingga saat ini, setan dan manusia baru saja menjelajahi sebagian kecil terowongan bawah tanah tersebut. Adapun apa yang ada di terowongan lain dan kemana tujuannya, masih menjadi misteri. Jika kontingen pionir di permukaan bumi bisa sampai di sini, mereka pasti menyukai tempat ini. Dengan terowongan dan gua ini, First Abyss seperti labirin yang penuh dengan harta karun, rahasia, dan bahaya. Dibandingkan dengan permukaan bumi dan First Abyss, terowongan dan gua bawah tanah di First Abyss membentuk dunia yang fantastis dan megah. Setelah memasuki satu gua selama setengah hari, kabut hitam yang dikeluarkan oleh tanaman merambat mulai memudar saat penglihatan mereka berangsur pulih. Setelah memasuki gua bawah tanah selama sehari, Zhang Tai melihat banyak reruntuhan piramida. Tampaknya piramida-piramida itu dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Mereka mungkin telah berbaring di terowongan gelap gulita selama puluhan ribu tahun dan diam-diam menceritakan sejarah peradaban manusia yang terkubur di bawah tanah. Di bawah tanah, setiap piramida mungkin menyembunyikan banyak rahasia. Reruntuhan piramida itu mungkin telah dieksplorasi oleh banyak ksatria. Pada hari ketiga sejak mereka memasuki gua bawah tanah, Zhang Tai melihat kristal ungu seluas ratusan mil persegi. Semua kristal berada di atas kelas 3 dan lebih tinggi dari 0,5 meter,
membuatnya tampak seperti laut ungu yang indah. Jika berada di permukaan bumi, gugusan kristal tersebut akan sangat berharga. Ada biji berharga dan batu semi mulia di antara gugusan kristal seperti aquamarin, topas, fluorit, magnesit, kalsit, dan kristal seng. Saat menyaksikan gugusan kristal ungu dan biji berharga serta batu semi mulia di permukaan bumi, Zhang Tai tiba-tiba mengerti mengapa pertapa pengangkat gunung menginginkan peralatan teleportasi luar angkasa. Sebagai seorang ksatria yang biasanya mengakses tempat-tempat seperti itu dan melihat banyak benda berharga, namun, karena kondisi yang terbatas, dia tidak dapat mengambil terlalu banyak. Bahkan jika dia bisa membawa beberapa dari mereka kembali ke Benteng Singa, prestasinya tidak akan sebanding dengan tenaga kerja dan identitasnya sebagai seorang ksatria. Zhang Tai bisa merasakan betapa tertekannya pertapa pengangkat gunung. Selain itu, peralatan teleportasi ruang angkasa dengan sumber daya di dalamnya menunjukkan kemampuan yang lebih besar untuk menjelajahi alam elemen bumi dan situasi berbahaya, kelangsungan hidup yang lebih kuat, dan layanan logistik yang lebih baik, terutama 2 poin terakhir yang paling berarti bagi para ksatria. Tanpa kelangsungan hidup yang lebih kuat dan layanan logistik yang lebih baik, para ksatria hanya bisa bergerak dalam jarak dekat meskipun mereka bisa terbang. Saat itulah Zhang Tai menyadari betapa beruntungnya dia dengan Castle of Black Iron. Sedangkan bagi Zhang Tai, ruangan di kastil besi hitam dan kemampuan pasokan makanan yang hebat hampir bisa memenuhi semua permintaannya. Pada hari keempat, sejak mereka memasuki gua bawah tanah, tim pertapa pengangkat gunung telah bertemu dengan pesaing mereka. Secara kebetulan, Zhang Tai pernah bertemu dengan beberapa dari mereka sebelumnya. Pertapa pengangkat gunung, sudah lama tidak bertemu. Setelah mendengar suara yang datang dari depan, tim pertapa pengangkat gunung langsung berhenti. Di saat yang sama, mereka melihat tim ksatria lain terbang dari jauh. Itu juga merupakan tim ksatria manusia. Selain itu, tampaknya ketua tim itu mengenal pertapa pengangkat gunung dan dia memuji pertapa pengangkat gunung. Pertapa pengangkat gunung tidak bersiap untuk membela mereka, dia baru saja berhenti. Oleh karena itu, anggota timnya yang lain menyadari bahwa mereka yang terbang ke arah mereka pasti berasal dari Benteng Singa juga. Zhang Tai juga berhenti ketika dia melihat para ksatria itu terbang mendekati mereka. Ketua tim lawan adalah seorang lelaki tua dengan rambut perak dan jubah hijau. Alisnya yang panjang seputih salju di bawah sepasang mata ramping sementara pipinya merah. Dia tampak seperti makhluk abadi. Mengingat ki-nya, dia bisa menandingi Mountain Lifting Hermit. Oleh karena itu, Zhang Tai tahu bahwa lelaki tua itu juga seorang ksatria bumi. Orang tua itu diikuti oleh 9 ksatria. Selain 4 pria dan 2 wanita yang dilihat Zhang Tai di kapal udara klan Zhang di Istana Tianlu di negara Taixia, ada 3 orang tua yang belum pernah dilihat Zhang Tai sebelumnya. Peralatan dan senjata dari 9 ksatria di belakang tetua itu jelas lebih canggih daripada tim pertapa pengangkat gunung. Tampaknya Zhang Tai telah meninggalkan kesan mendalam pada 4 pria dan 2 wanita tersebut. Saat kedua tim mendekat, 6 pasang mata menatap Zhang Tai. Meski berada di akhir tim, sosok Zhang Tai dan kepalanya yang botak membuatnya menarik perhatian. Saat melihat Zhang Tai, 2 ksatria wanita dari tim lain telah mundur beberapa langkah. Terutama ketika Zhang Tai melirik mereka, kedua ksatria wanita itu merasa tidak nyaman. Saudara Angwo, pertapa pengangkat gunung memuji ketua tim lain dengan tatapan mata berkaca-kaca. Karena lelaki tua dengan alis panjang seputih salju itu mengetahui temperamen pertapa pengangkat gunung, dia tidak keberatan dengan sikap acuh tak acuh pertapa pengangkat gunung. Setelah melirik Zhang Tai, dia melihat ke-6 ksatria muda di timnya dan bertanya, "Kamu kenal seseorang di tim pertapa pengangkat gunung?" Sebagai seorang ksatria bumi, pertapa pengangkat gunung memiliki perasaan yang sangat sensitif. Saat anggota timnya berperilaku tidak normal, dia akan langsung merasakannya. "Kakek, saat kami datang ke Benteng Singa kali ini, kami memasuki terowongan alam elemen tanah bersama dengan seorang ksatria dalam tim pertapa pengangkat gunung, aham. Kakak itu benar-benar kokoh, dia juga heroik dan sulit diatur. Oleh karena itu, dia sangat mengesankan bagi kami. Kami tidak pernah membayangkan bahwa kami bisa bertemu dengannya di sini sekali lagi." Seorang pria muda mempertimbangkan sejenak sebelum menjawab. "Hahaha, kalau begitu, kalian harus berteman satu sama lain." Meskipun itu adalah saran yang sopan, kedua ksatria wanita itu merasa terkejut. Mereka bahkan merasa malu untuk mengulangi apa yang dikatakan Zhang Tai terakhir kali. "Saudara Angwo, apa aturanmu dalam perjalanan menuju Hieron ini?" Pertapa pengangkat gunung tiba-tiba bertanya. Setelah mendengar pertanyaan pertapa pengangkat gunung, mata lelaki tua itu berbinar. Setelah terdiam sesaat, dia menjawab, "Sebagai ksatria manusia, meskipun kita semua menginginkan barang-barang di dalam pewaris, aku merasa tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati hanya untuk barang-barang sepele dalam perang suci dan itu akan membuat orang lain mengejek kami. Setelah memasukinya kali ini, pertarungan pribadi dan memasang jebakan dilarang di dalam. Kami akan bergantung pada kemampuan kami sendiri.
Adapun anak terlantar, siapapun yang bisa mendapatkannya terlebih dahulu akan memilikinya. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dihukum oleh kita semua. Apa pendapatmu tentang itu? Sungguh klan yang besar, hebat. Pertapa pengangkat gunung mengangguk. Hahaha, ini cara yang bagus. Aku juga setuju denganmu. Dengan tawa yang menggelegar, sekelompok cahaya lain datang dari jauh dalam hitungan detik. Ketua tim ini adalah seorang pria gemuk yang mengenakan jubah anggota Dewan Kementerian dengan motif bunga di atasnya. Saat melihat pria ini, baik pertapa pengangkat gunung maupun tetua alis putih itu mengerutkan keningnya. Zhang Tai memperhatikan tim ksatria yang terakhir saat dia menghela nafas dengan emosi di dalam. Pertemuan yang tidak disengaja, adik perempuan yang kutemui beberapa hari lalu di luar pintu masuk alam elemen tanah juga ada di tim ini. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, adik perempuan ini telah mengganti satu set kostum kekaisaran ungu dan membuat sanggul berbentuk siput, yang membuatnya semakin menawan. Adik perempuan itu juga melihat Zhang Tai ketika dia menjawab dengan harem yang arogan. Setelah itu, dia berbalik dan mengalihkan pandangan darinya. Namun, payudara montoknya langsung menjadi kencang. Wanita yang luar biasa. Ia tetap tak lupa memamerkan modal fisiknya saat ini. Zhang Tai menyentuh kepalanya yang botak saat dia hampir tertawa. Monster tua Qi, kenapa kau ada di sini? Pertapa pengangkat gunung memperhatikan kepala gendut itu dengan ekspresi dingin. Hahaha, karena kamu di sini. Aku juga di sini. Pria gemuk itu menjawab sambil tersenyum sambil mengeluarkan sepotong logam berbentuk berlian yang memancarkan kilau eksotis seperti sihir, tanpa benda milikku. Kamu tidak bisa memasukinya. Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk benda ini dan kesempatan ini. Jika kamu tidak menyukaiku, aku akan segera pergi. Jika iya, apakah kamu setuju dengan aturan kami? Tanya sesepuh alis putih. Iya, tentu saja. Kenapa tidak? Pria gendut itu menepuk-nepuk dadanya hingga membuat perut gendutnya bergetar. Aku bahkan takut dijebak oleh kalian berdua. Walaupun reputasiku buruk, apa yang kukatakan itu seperti kentut yang tidak akan pernah bisa disesali sama sekali. Semuanya. Kalau tidak, meski aku tidak merasa menjijikkan, yang lain akan merasakannya menjijikkan. Setelah makan kentutku, kata-kataku akan selalu berbau. Jika demikian, tidak ada yang akan tinggal bersamaku lagi. Benar kan? Setelah mendengar kata-kata lucu itu, Zhang Tai tidak bisa menahan tawanya. Saat Zhang Tai tertawa, pria gemuk itu langsung mengubah wajahnya. Dengan sinar mata yang berbahaya dan berkilauan, dia memperhatikan Zhang Tai. Nak, kenapa kamu tertawa? Kastil Besi Hitam bab 929, Badai di Jurang Pertama. Ini pertama kalinya aku mendengar seseorang membandingkan kata-katanya dengan kentut. Aku suka perumpamaanmu, segar, lucu, dan individual. Zhang Tai berkata dengan lugas. Meskipun dia menghadapi seorang ksatria bumi, dia tidak takut sama sekali. Lucu, monster tua Qi memperhatikan Zhang Tai sambil mengedipkan matanya. Tiba-tiba, Qi pembunuhnya menghilang dan dia tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu visioner, aku menyukaimu. Siapa namamu? Cui Li, aku menyukaimu. Bagaimana kalau datang ke sisiku? Aku yakin kamu bisa mendapat manfaat dari hieron yang hancur. Monster tua Qi menepuk dadanya dan menyarankan sambil tersenyum. Zhang Tai tidak menyangka bahwa orang ini akan berani merusak fondasi pertapa pengangkat gunung. Sepertinya monster Qi tua ini benar-benar sesuatu. Ia harus memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Wajar jika orang yang begitu cakap menjadi kaisar desa di tempat terpencil seperti anak benua Wei. Terima kasih. Tapi aku tidak peduli aku berada di tim mana. Zhang Tai mengangkat bahunya sambil melanjutkan dengan tatapan santai. Selain itu, aku tidak suka bekerja sama dengan seseorang yang mengubah ekspresi wajahnya begitu cepat. Meskipun pertapa pengangkat gunung terlihat dingin, dalam hatinya dia sangat antusias. Aku merasa nyaman berada di tim ini. Saat mereka mendengar jawaban Zhang Tai, mata pertapa pengangkat gunung dan monster tua Qi berbinar. Monster tua Qi sedikit menyipitkan matanya saat dia berkata, kamu adalah ksatria besi hitam pertama yang berani mengatakan bahwa aku mengubah ekspresi wajahku begitu cepat. Meskipun orang lain tidak mengatakan hal itu di hadapanmu. Mereka berpikiran sama di dalam hati. Jika itu adalah bayanganmu yang sebenarnya, mengapa tidak peduli jika hal itu disebutkan oleh orang lain? Jika kamu adalah gunung, kamu akan menjadi gunung. Jika kamu adalah pohon, kamu akan menjadi pohon. Jika kamu adalah seekor ular, kamu akan menjadi seekor ular. Jika kamu adalah seekor naga, kamu akan menjadi seekor naga. Tidak peduli apa komentar orang lain tentangmu, sebuah gunung tidak akan jadilah pohon, pohon tidak akan menjadi gunung, ular tidak akan menjadi naga, naga tidak akan menjadi ular. Kecuali jika apa yang kamu berikan kepada orang lain itu palsu, kamu tidak boleh peduli jika hal itu disebutkan oleh orang lain. Apakah aku kanan? Menarik, menarik. Mata monster tua Qi berbinar dan dia tertawa sekali lagi. Saat mengetahui bahwa Zhang Tai sangat cerewet di depan monster tua Qi, maka adik perempuan di tim monster tua Qi tidak tahan untuk melirik ke arah Zhang Tai karena penasaran.
Semua ksatria lain yang pertama kali bertemu Zhang Tai juga menatapnya dengan tatapan serius. Ahem. Ketua alis putih itu terbatuk 2 kali saat ini untuk menarik perhatian yang lain. Sekarang kita sudah memperbaiki aturannya, sebaiknya kita tidak tinggal di sini lagi. Ayo kita ambil lihat apakah badai sudah berhenti atau belum. Saya khawatir badai itu akan berhenti setelah 1 atau 2 hari. Pertapa pengangkat gunung mengangguk sambil mengeluarkan perintah ayo pergi sebelum terbang jauh di depan timnya. Diikuti oleh Zhang Tai dan semua anggota tim lainnya. Melihat tim pertapa pengangkat gunung pergi, 2 tim lainnya juga buru-buru mengikuti mereka. Ketiga tim kemudian saling bahu-membahu dengan jarak kurang dari 50 meter, ketiga ksatria bumi memimpin tim mereka menuju lubang di kejauhan. Lubang bawah tanah ini memiliki kedalaman ribuan meter dan memiliki banyak lubang cabang. Jika ketiga tim bisa bertemu di sini, itu menandakan reruntuhan Hieron tidak jauh dari sini. Mereka semua sangat senang di dalam. Adik, sudah lama tidak bertemu. Zhang Tai memuji adik perempuan secara rahasia ketika sedang terbang. Bahkan para ksatria bumi pun tidak dapat dengan mudah mendengar isi pembicaraan antar ksatria besi hitam yang dilakukan secara rahasia. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak takut didengar oleh orang lain. Haram, nakal, adik perempuan itu menjawab dengan haram dingin. Karena adik perempuannya terlahir sebagai sosok yang mempesona, bahkan jawaban sederhana seperti itu pun terdengar seperti sikap centil bagi Zhang Tai. Adik, saat kita memasuki alam elemen tanah pada saat yang sama, kakak ini ingin memperingatkanmu. Ibuku menyuruhku untuk tidak berteman dengan orang-orang yang biasanya mudah berubah suasana hatinya. Orang-orang seperti itu tidak bisa diandalkan. Awas, Don pada akhirnya tidak akan dimakan olehnya. Zhang Tai melirik monster tua Qi sambil memperingatkan adik perempuannya. Mengapa kamu begitu peduli padaku? Setelah beberapa detik, adik perempuan itu menjawab dengan suara yang lebih lembut. Meskipun kita tidak bisa tidur di ranjang yang sama, kita juga bukan musuh. Selain itu, saudara ini menemukan bahwa kamu bukanlah gadis nakal. Paling-paling kamu adalah gadis tersesat dengan penuh nafsu. Oleh karena itu, aku hanya memperingatkan agar tidak itikat baik. Setelah mendengar tanggapan Zhang Tai, adik perempuan itu berbalik dan memutar matanya ke arah Zhang Tai dari jarak puluhan meter sebelum terbang. Sambil menyentuh kepalanya yang botak, Zhang Tai menjadi bingung, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Baron Iblis muncul di pertemuan mereka setelah mereka pergi dari sana selama 2 jam. Dengan mata merah berkilau, Baron Iblis menjulurkan lidahnya yang berdarah yang terbelah menjadi 4 bagian seperti lidah kadal. Setelah menjilat mulutnya dengan cepat, dia melesat ke arah tempat Zhang Tai dan pertapa pengangkat gunung berangkat. Setelah 3 jam, para ksatria manusia itu tiba-tiba merasa panas sementara Zhang Tai melihat beberapa patung di dinding terowongan yang dalam. Semua patung eksotik setinggi 1000 meter itu duduk tegak di atas kursi. Ada yang memegang senjata, ada yang memegang tongkat, beberapa buah yang ditangkupkan seperti buah pinus. Patung-patung ini terlalu besar dan tinggi dengan wajah muram. Karena diukir langsung di gunung, maka itu sangat mengejutkan jiwa Zhang Tai. Meski terbang ratusan meter di atas tanah, mereka hanya bisa mencapai lutut patung tersebut. Banyak dari patung-patung itu telah hancur, banyak yang mengalami retakan selebar puluhan meter, beberapa sudah runtuh. Zhang Tai menduga bahwa itu telah diukir selama puluhan ribu tahun. Namun, Zhang Tai masih bisa merasakan sesuatu yang khusyuk dan suci dari patung-patung tersebut. Dalam sejarah yang panjang, peradaban macam apa yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Saat terbang melewati patung-patung ini, semua orang melambatkan rasa hormat mereka terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan sejarah manusia. Saat ini, Zhang Tai melihat cahaya dari pintu keluar gua. Di saat yang sama, dia merasa lebih panas. Suhunya hampir mencapai 100 derajat Celcius. Setelah menembus pintu keluar gua, Zhang Tai melihat ruang tanpa batas. Zhang Tai terkejut dengan pemandangan ini. Itu adalah lautan magma mendidih di bawah mereka yang ditutupi badai merah. Badai merah menderu dan menggulung magma ke udara setinggi ribuan meter. Kekuatan penghancur yang luar biasa. Inilah yang disebut badai di First Abyss. Meski jauh dari laut magma dan angin topan, mereka masih bisa merasakan dahsyatnya kekuatan badai tersebut. Itu adalah tungku destruktif yang menampilkan suhu dan kecepatan tinggi yang mengerikan. Badai merah ini sangat aneh karena hanya merajalela di atas laut magma. Saat ia meninggalkan laut magma, ia menghilang. Karena badai merah ini, mereka tidak dapat melihat apapun di kejauhan. Karena penasaran, Zhang Tai memecahkan sebuah batu padat dari samping. Itu adalah hematit berkualitas rendah yang sangat keras dan tahan terhadap suhu tinggi. Setelah menimbangnya, Zhang Tai melemparkannya ke dalam badai merah. Tepat di bawah pandangan semua orang, potongan hematit memasuki badai merah. Sebelum jatuh ke laut magma, ia telah terkoyak, meleleh oleh badai merah dan akhirnya menghilang. Sial, Zhang Tai menarik napas dalam-dalam. Bahkan para ksatria bumi tidak akan bertahan beberapa menit menghadapi kekuatan penghancur seperti itu, apalagi para ksatria besi hitam.
Jika para ksatria ingin memasuki badai ini, mereka harus menanggung pemotongan berkecepatan tinggi ratusan kali per detik ke segala arah. Tidak ada pertempuran pelindung Ki yang tahan terhadap kehancuran seperti itu. Bahkan para ksatria bayangan pun mungkin tidak tahan. FCK, itu luar biasa. Apakah reruntuhan Hieron berada di balik badai ini? Itu benar-benar tempat paling ideal untuk membunuh seseorang dan merampok hartanya, kata Filton sambil terbang ke sisi Zhang Tai bersama Cecilia dan Bolam. Diam, Filton. Cecilia mengumpatnya dengan tatapan marah padanya. Saat mereka bekerja sama dengan 3 ksatria bumi, bahkan jika terjadi perampokan, yang dirampok hanyalah seorang ksatria besi hitam. Setelah memikirkannya dengan matang, Filton menyeringai dan tidak mengatakan apapun lagi. Menyaksikan lautan magma, Bolam yang selalu diam akhirnya berkata dengan tatapan serius, setelah masuk, sebaiknya kita tetap bersama. Cecilia dan Filton mengangguk pada saat bersamaan. Saat mereka menyaksikannya di satu sisi laut magma, tetua alis putih mengeluarkan kompas logam dan berdiri di beberapa posisi untuk beberapa saat dengan menghadap kompas ke arah badai seolah sedang mengukur atau memastikan sesuatu. Setelah beberapa menit, dia meletakkan kompas logamnya dan berkata kepada pertapa pengangkat gunung, kita tidak terlambat atau terlalu dini, badai akan hilang dalam 45 jam. Maksudmu kita akan bisa memasukinya sekitar 2 hari? Benar, hahaha. Monster tua Ki tertawa, bagus sekali. Kita akan istirahat 2 hari di sini agar kita bisa menjarah ke dalam. Penatua alis putih itu bertukar pandang dengan Mountain Lifting Hermit sebelum mengangguk bersamanya pada saat yang sama. Semua orang kemudian pindah kembali ke dalam gua. Karena tandus di dekat laut magma, mereka tidak dapat menemukan sumber daya apapun untuk memenuhi kebutuhan mereka sama sekali. Selain itu di sini terlalu panas, sebaiknya mereka beristirahat di tempat lain. Setelah setengah jam, semuanya mendarat di lembah tempat patung-patung besar itu berada 35 mil jauhnya dari laut magma itu. Kastil besi hitam bab 930, keadaan darurat. Lembah yang dalam dan tenteram ditutupi oleh jamur yang beradaptasi dengan kegelapan. Semua jamur tingginya lebih dari 2 meter seperti payung besar terbuka, hanya sedikit yang tingginya bisa mencapai 3-4 meter dalam bentuk pavilion. Sekilas, seluruh lembah itu seperti taman bermain anak-anak yang eksotis. Air mengalir keluar dari tebing di kedua sisi lembah. Di alam elemen tanah, selama masih ada tanaman di bawah tanah, maka tanaman tersebut akan penuh dengan vitalitas. Ini adalah tempat yang ideal bagi tim ksatria manusia untuk beristirahat. Semua anggota tim yang dipimpin oleh tetua alis putih berasal dari klan Zhang di Istana Tianlu, negara Taixia. Nama tetua alis putih itu adalah Zhang Anguo, dia adalah tetua dari keluarga tetua di Istana Tianlu. Kataan satu eksklusif untuk para ksatria klan Zhang di Istana Tianlu seperti katamu di Istana Huaiyuan. Mengingat bahwa Istana Tianlu bisa mengirimkan seorang tetua agung dan 9 ksatria untuk beraksi di alam elemen tanah. Zhang Tai menghela nafas dengan penuh emosi tentang perbedaan tajam antara Istana Tianlu dan Istana Huaiyuan di dalamnya. Dia bertanya-tanya kapan Istana Huaiyuan bisa mencapai tingkat Istana Tianlu. Para ksatria di bawah kepemimpinan monster tua Qi juga berasal dari Benteng Singa. Selain monster tua Qi, ksatria besi hitam lainnya semuanya aneh di Benteng Singa. Karena ada terlalu banyak ksatria manusia di Benteng Singa dengan mobilitas yang tinggi, jika bukan sebagai ksatria truf. Ksatria besi hitam hampir tidak dapat memiliki pengaruh besar di Benteng Singa. Ketiga tim ksatria mendirikan kemah mereka dengan jarak kurang dari 7 mil satu sama lain. Tim pertapa pengangkat gunung langsung mendirikan kemah mereka di paha sebuah patung besar yang duduk tegak. Karena jaraknya sekitar 400 meter dari permukaan tanah, tempat ini relatif lebih bersih dan menyegarkan. Kedua kaki patung besar itu, setelah disatukan, berukuran sebesar persegi yang mampu menampung setidaknya ribuan orang. Lembah berada di bawah status ini, tempat mereka bisa mendapatkan makanan. Zhang Tai juga mengeluarkan tenda lipat sederhana dari tasnya, yang beratnya hanya 2 atau 3 kilogram dan sebesar topi setelah dilipat. Zhang Tai menemukan tempat yang tepat dan melemparkan tenda ke tanah. Dengan bunyi bi, otomatis berubah menjadi tenda kamuflase berbentuk kubah. Tenda portabel yang sederhana ini hanya digunakan untuk keperluan kedap air dan mencegah pemiliknya terpapar ke masyarakat saat sedang tidur. Itu hanya sedikit rahasia namun tanpa kekuatan pertahanan apapun. Sedangkan bagi para ksatria, meski tidur di kendaraan lapis baja, keselamatan mereka masih belum terjamin. Oleh karena itu, Zhang Tai tidak mengajukan persyaratan apapun untuk tenda tersebut. Setelah memperbaiki keempat sudut tenda dengan tangan menggunakan paku baja paduan, Gong Xiao datang ke depan Zhang Tai dan berkata, ayo, kita cari makanan. Di mana saudara laki-laki Zhou? Dia pergi mencari kayu bakar dan air. Setelah keluar selama berhari-hari, aku sangat menginginkan daging. Zhang Tai kemudian bangkit dan memanggil Filton. Filton buru-buru berlari ke arah mereka. Kami akan mencari makanan. Maukah kamu ikut dengan kami?
Setelah mendengar bahwa mereka akan mencari makanan, mata Fulton langsung berbinar saat dia menjilat bibirnya. Buah sukun dan jamur bergizi di benteng singa membuatku muak. Zhang Tai dan Gong Xiao tertawa pada saat bersamaan. Setelah itu, Fulton memberitahu Cecilia tentang rencana mereka sebelum terbang dari patung bersama Zhang Tai dan Gong Xiao. Saat mereka akan memasuki Laut Magma dalam waktu sekitar 2 hari. Dengan 3 ksatria bumi di sisi mereka menjadi santai sekaligus. Dengan persepsi dan kemampuan melihat malam para ksatria, ketiga orang itu akan segera menemukan mangsa di antara beberapa jamur. Itu adalah binatang sebesar anjing. Ketika Zhang Tai melihatnya, ia sedang memakan rayap seukuran kuku di akar jamur. Saat melihatnya, Gong Xiao mengeluarkan lampu fluorid dengan lensa optik dan menyinarinya. Saat hewan itu melihat cahaya, ia menjadi diam seperti terkena sihir. Setelah itu, Gong Xiao berjalan ke sana dengan santai dan membunuhnya dengan menunjuk kepalanya sebelum mengambilnya. Seluruh proses berjalan dengan sangat lancar dan mudah. Saudara Gong, apa ini? Zhang Tai bertanya karena penasaran. Hewan ini disebut terenggiling bawah tanah. Ia sangat waspada. Saat ia melihat cahaya, ia akan menjadi diam dan rileks. Dalam keadaan ini, dagingnya akan sangat lezat. Jika dibunuh dalam kewaspadaan dalam kegelapan karena ketakutan, tubuh kelenjarnya akan mengeluarkan zat eksotik yang membuat dagingnya asam dan beracun. Jika demikian, dagingnya tidak akan bisa dimakan? Gong Xiao menjelaskan. Setengah jam berikutnya, ketiga orang itu menangkap terenggiling bawah tanah lainnya dengan cara yang sama. Mereka bahkan menemukan beberapa jamur yang bisa dimakan. Setelah membersihkannya di mata air pegunungan, ketiga orang itu membawa makanan mereka kembali ke perkemahan. Yang lain sudah menyalakan api unggun dan memasak makanan mereka sendiri di kamp. Jamur yang layu di lembah itu adalah kayu bakar yang bagus. Pada saat ini, istirahat yang cukup dan penyesuaian fisik dan spiritual sangatlah diperlukan. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka hadapi di reruntuhan Hieron dalam 2 hari. Kelompok beranggotakan 6 orang itu memanggang 2 terenggiling bawah tanah dan merebus sepanci sup jamur, yang keduanya merupakan makanan lezat saat ini. Duduk di sekitar api unggun, kelompok 6 orang makan dan mengobrol. Sampai mereka menghabiskan semua makanan, barulah mereka kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Karena para ksatria tidak perlu tidur terlalu lama, mereka sebenarnya sedang mengolah dan membentuk cakra mereka. Setelah memasuki tendanya sendiri, Zhang Tai menutup tenda dari dalam dan duduk dengan kaki bersilang sebelum mencerna pencapaian membunuh ksatria iblis itu beberapa hari yang lalu. Sama seperti apa yang dia capai pertama kali, Zhang Tai menjadi yakin, dia melihat banyak elemen emas. Tanah murni berputar di sekitar cakra-cakranya seperti satelit di jalur sebuah planet dan menunggu untuk diubah menjadi cakra bumi. Pencapaian ini memang lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Namun, dia bisa menyalakan setidaknya 4 skala. Zhang Tai mengungkapkan senyuman. Karena tenggelam dalam energi spiritual Zhang Tai, pola geometris pada cakra bumi Raja Rock Sutra perlahan-lahan menyala. Benar saja, dalam beberapa jam, 4 skala pada pelat kristal Cuili menyala secara berurutan, mengubah jumlah skala yang menyala menjadi 40. Kecepatan yang luar biasa. Segera setelah dia menyalakan 4 sisik naga, Zhang Tai mendengar suara teredam, darurat, dari luar. Semua anggota tim terbangun dari alam mimpi atau alam budidaya mereka pada saat yang sama ketika mereka bergegas keluar dari tenda mereka dengan kecepatan tercepat. Di tempat yang jaraknya lebih dari 50 mil, kilau ki pertempuran seorang ksatria segera memudar.